Ya, karena sudah jam setengah 4, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Seru ya hari Minggu sore-sore kalau saya posisi di Cibubur hujan. Nah, sore-sore enaknya tidur tapi kita semangat belajar ya di seminar atensi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah langganan selalu hadir di seminar atensi. Teman-teman juga di sini banyak. Termasuk mama saya di Bandung juga ikut. Alhamdulillah. Baik, hari ini seminar atensi kita. Nah, tema seminar atensi kita sore ini, hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, mengambil tema kenali diri, optimalkan potensi. Nah, ayo, para remaja, para orang tua, para guru. Nah, makanya saya mengundang sebetulnya ya. Yuk kita kenalan dengan eh, apa ya yang menjadi salah satu tugas perkembangan di usia remaja. Salah satunya adalah para remaja harus bisa mengenali diri. Buat apa ya? Nah, nanti kita tanya sama narasumbernya ya. Dan cantik, jauh banget angkatannya dengan saya, gitu, tapi cantik sekali. Narasumber kita sore ini dengan Mbak Zakiyah Nur Afifah, MC, psikolog. Beliau seorang psikolog. Nah, coba saya panggil dulu nih. Assalamualaikum Mbak Zakiyah, sudah hadirkah? Waalaikumsalam, Bu. Sudah. Nah, ini dia. Halo Mbak. Halo, Ibu dan Nah, Bapak ini Ibu dia ya. dan teman-teman. Baik, ini dia narasumber kita sore ini. Mbak Zakia, posisi di mana ini Mbak Zakia? Saya di Depok, Ibu dan Di Depok. teman-teman. Nah, betul di Depok ya. Jadi nanti yang perlu dengan Mbak Zakia, psikolog di Depok. Nah, nanti boleh cari Mbak Zakia ya. Mbak Zakia ini masih berpraktek pribadi ya, Mbak Zakia ya. Oke, mungkin di sini ada beberapa yang kenal dengan Mbak Zakia, tapi mungkin ada juga yang baru kenal. Nah, Mbak Zakia izin saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita sore ini ya. Saya izin untuk men-share CV singkatnya ya. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya ya. Baik, jadi narasumber kita sore ini, sebentar, saya sambil admit. Baik, narasumber kita sore ini dengan Mbak Zakiyah Nur Afifah. Tadi dengan panggilan akrabnya katanya Mbak Fafa. Saya bingung tadi, Mbak dipanggilnya Mbak Zakiyah, Mbak Nur apa Mbak Afifah? Dipanggilnya Mbak Fafa. Beliau seorang psikolog, posisi di Depok. Jadi monggo Ibu, Bapak, teman-teman yang memerlukan psikolog di Depok, silakan mencari Mbak Zakiyah. Mungkin nanti di sini ada kontaknya, mungkin ada medsosnya ya. Oke, ada emailnya juga, monggo silahkan. Nah, Mbak Zakiyah ini latar belakang pendidikan, mengambil program Fakultas Psikologi S1 di Universitas Brawijaya, lanjut profesi magister, mengambil program profesi magister di UGM, ya di UGM. Nah, kemudian, nah ini sebetulnya ya banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Beliau sampai saat ini sebagai scholarship di BSI. BSI itu tadi Bank Syariah, Syariah Bank Indonesia. Syariah Indonesia ya, di Bank Ya, Syariah Indonesia. Jadi di sini seru nih, Mbak Zakia rajin sekali nih sebagai guide and advice mentee. Oh, jadi untuk ini ya Mbak, pengembangan karir kah Mbak? pengembangan ini, Bu, teman-teman penerima beasiswa BSI. Jadi Oh, I saya nge-mentorin see. Baik. social project dan juga Mhm. learning facilitator. Oh, Gitu. oh, keren-keren. Jadi memang memang sudah sangat kental sekali nih, sering bertemu dengan adik-adik remaja, para
penerima beasiswa di sana ya Mbak ya, apa ya? Oke, kemudian baik BSI Scholarship Learning PT KU Indonesia sebagai speaker, kemudian juga pernah di Kemendikbud RI sebagai fasilitator for teacher. Wah, ini kayaknya nih kalau yang perlu narasumber nih bisa langsung kontak Mbak Zakiyah nih ya Mbak ya. Kemudian juga pernah di Ruang Belajar Akil Malang sebagai Assistant Manager of Literary and Dissemination, LIDI. Oke, baik. Monggo yang membutuhkan Mbak Fafa, mungkin saya tutup nomor kontaknya karena nanti mau dipublish di YouTube, Mbak. Mungkin ke email ya, Mbak ya, atau nanti Mbak Zakia boleh tuliskan Instagramnya di kolom chat ya, Mbak. Oke, siap, Bu. Boleh di boleh dituliskan baik. Nah, oke. Jadi, oke. Nah, jadi sore ini nanti kita ditemanin sama narasumber kita Mbak Zakia sampai jam 5. Saya tahu beliau kesibukannya juga luar biasa ya. Jadi monggo dipersiapkan pertanyaannya. Mbak yang ditunggu bicara kan bukan saya ya Mbak. Yang ditunggu bicara Mbak sebetulnya. Ini udah bosen kalau lihat saya. Mohon izin sebentar saya memperkenalkan diri dulu. Saya juga mau mengajak Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir sore ini. Seminar atensi adalah program edukasi gratis untuk masyarakat dan rutin diadakan setiap bulannya. Jadi saya ajak Ibu dan Bapak peserta, teman-teman yang hadir sore hari ini, yuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, follow Instagram Atensi Anak Remaja karena seminar atensi rutin setiap bulannya ada dan memang waktunya tidak menentu. Jadi untuk update waktu, tema, hari, tanggal, bulan, jam, jadi langsung update di Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya sendiri seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Zakia untuk seminar atensi hari ini. Monggo Mbak Zakia untuk waktu dan screen-nya saya serahkan. Baik, terima kasih banyak, Bu Silvi. Bu Eva ya, Bu ya. Ya, monggo, Oh ya, monggo, kok saya jadi Bu Silvi. Oke, monggo. sebentar. Ya, ya, saya screen. Mm, mm, mm. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Eh, Salam kenal, saya Zakia atau bisa dipanggil Fafa, mungkin biar lebih akrab. Di sini saya bukan lebih banyak ilmunya, nggih, Bapak Ibu. Saya jadi keluar Jawanya ya. Bapak Ibu, saya aslinya dari Klaten, Jawa Tengah, tapi karena sudah menikah, kemudian merantau bersama suami di Depok, Jawa Barat. Jadi eh, apa saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sore hari ini belajar bersama. Jadi terima kasih kepada Ibu Eva atas kesempatannya. Nanti kalau misalkan ada kurang-kurangnya, nanti insya Allah akan dilengkapi Ibu Eva yang sangat lebih senior dari saya. Saya masih fresh graduate gitu, tapi semoga bisa saling sama-sama belajar bersama. Baik, di sini kita akan belajar gitu ya tentang kenali diri dan optimalkan potensi. Tentang remaja ini sebenarnya menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini saya ternyata belum ngedit nih bagian bawahnya. Mohon maaf. Jadi mungkin ini overview sedikit. Nanti kita akan diskusi atau belajar bahasnya mengenai karakteristik remaja. Sebenarnya remaja itu apa dan bagaimana sih karakteristiknya, biar kita tuh tahu gitu. Kita tuh berhadapan dengan siapa gitu. Kemudian selanjutnya fenomena remaja di sekitar kita ini seperti apa sekarang? Karena setiap generasi itu pasti beda gitu ya, beda karakternya gitu karena beda fenomenanya karena menyesuaikan lingkungan di sekitar remaja itu tadi, bagaimana dan dengan siapa dia bertumbuh. Kemudian kita akan bahas yuk kenali diri gitu dan juga menggali potensi itu seperti apa, apa manfaatnya dan lain-lain. Oke, mungkin di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian buat coba yuk klik ini Bu, Bapak kalau bisa bit.ly/mentimeter garis apa namanya bawah Bol- nih.
Oke, Oke, saya coba coba tulis saya. di kolom chat ya. Ya, baik Bu. Nih ya, coba saya stop share untuk lihat ini ya. Oke, itu di kolom chat sudah ada. Saya coba stop share dulu ya untuk lihat hasilnya, hasil mentimeternya. Oke, apakah ada kendala Bapak Ibu? Teman-teman. Nggak bisa diklik, Bu. Bisa. Oh, nggak bisa diklik. Oh, nggak bisa diklik. Oke, coba dimunculkan lagi Mbak linknya. Oke, coba saya share. Bentar. Oke, ini aja ya link yang aslinya ya. Iya, betul. Langsung di paste di kolom chat aja Mbak. Baik. Nah, silahkan Bapak Ibu sudah muncul di kolom chat ya. Diklik langsung ya. Oke. Ya, udah mulai bermunculan ya untuk hasilnya. Saat mendengar kata remaja, kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu gitu ya. Sini ada yang jawab ingin mencoba hal baru, bergaul, muda, labil, aktif, menikmati hal baru, penasaran sama dunia, semangat. Oke. Bucin, usia 16 sampai 25 tahun, bergaul, egoisnya, oke. Rasa ingin tahu tinggi. Ya, di sini mungkin ada juga adik-adik ya, bukan hanya bapak ibu guru gitu ya, ada adik-adik juga remaja. Menyala kakak, wih, oke, darah muda, mencari jati diri, betul sekali. Oke, ada lagi kamu mau isi? Jadi memang kalau kita berbicara tentang remaja ini banyak ya responnya gitu dan di pikiran kita pun macam-macam gitu. Karena itu juga menyesuaikan bagaimana sih kita berinteraksi dengan remaja, remaja di sekitar kita tuh bagaimana karakternya. Oke, kasmaran, ya mencari validasi, anak usia muda yang masih Oke, oke, kurang lebih di sini tentang perubahan ya, terus tentang semangatnya, jati diri, terus kemudian ada pubertas ya, tentang gimana dia suka kasmaran, bucin gitu ya. Oke, oke, masih ditunggu, nanti mungkin bisa saya cek-cek lagi, saya stop share dulu ya. Kalau ada yang mau mengisi, masih dipersilakan. Oke, itu tadi kita berbicara tentang eh, bagaimana atau apa yang kita apa ketahui tentang remaja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik remaja itu sebenarnya apa dan bagaimana gitu ya. Coba kita lihat ya, kita diskusikan. Nah, coba saya sharing semoga nanti bahasanya tidak jelimet gitu ya. Jadi karakteristik remaja, remaja ini secara umum adalah periode atau transisi gitu ya, periode transisi. Jadi ada masa perubahan antara SD di fase SD dan SMP atau di usia 10 sampai 20 tahun gitu ya. Kalau anak-anak SD itu kan mungkin sekitar 7 sampai 12 tahun ya Bu, Bapak dan teman-teman. Kemudian fase
SMP, SMA itu kan dia mengalami biasanya fasenya tuh usia berapa? SMP tuh 12 sampai eh 15, kemudian lanjut 16 sampai 18 SMA dan lanjut kuliah gitu ya. Nah, fase remaja itu di antara usia 10 sampai 20. Jadi di sini di antara fase dia itu di tengah-tengah antara fase anak-anak dan fase dewasa. Ini kalau menurut teori di psikologi gitu ya, Bapak Ibu berdasarkan teori sentral. Nah, kemudian di fase transisi ini tadi, para remaja ini tuh mengalami perubahan. Perubahannya itu berbagai macam ya, ada perubahan fisik, kognitif, dan sosio emosi atau kita bisa bilang sosio itu lingkungan dan emosi itu bagaimana emosinya gitu ya. Nah, kalau fisiknya itu ada perubahan secara pubertas. Makanya tadi ada teman-teman yang menyampaikan kasmaran, bucin gitu. Nah, di sini ada perubahan pubertas seorang remaja secara fisik, dia sudah mulai menstruasi, kemudian mulai kalau dalam Islam ada balik gitu. Nah, itu di situ mulai ada perubahan secara fisiknya gitu. Sehingga di situ remaja mengalami pubertas gitu. Kemudian ada juga perkembangan otak. Nah, di sini saya coba menggambarkan gitu ya. Ini gambar dari buku gitu ya. Ada namanya korpus kalosum dan kemudian korteks prefrontal dan amigdala. Jadi di bagian korpus kalosum ini tuh saat remaja, di fase remaja, ini tuh makin menebal. Dan itu pertanda remaja ini tuh mulai em, semakin meningkat kemampuannya untuk menangkap informasi gitu. Jadi di sini dia semakin bisa untuk menangkap informasi seperti misalkan kayak kalau kita dapat informasi waktu anak-anak mungkin kita belum bisa berpikir misalkan tolong beliin minyak di warung. Mungkin waktu anak-anak kita cuma bisa langsung ke warung gitu ya. Nanti kalau udah remaja mungkin kita bisa tanya lagi, eh, minyaknya merek apa, Bu? Kemudian berapa liter, Bu? Kemudian apa lagi? Berapa liter? Terus yang harga berapa dan lain-lainnya gitu. Jadi udah semakin banyak informasi yang bisa diserap gitu. Kemudian korteks prefrontal, ini bagian depan ya, otak bagian depan. Nah, di sini menandakan remaja ini juga ada perkembangan di bagian korteks prefrontal. Kemudian di bagian amigdala ini tuh tentang emosinya gitu ya. Jadi di sini dia ada rasa rasa marahnya itu cenderung lebih besar dibanding dia apa namanya kemampuan dia mengontrol gitu. Jadi makanya cenderung dibilang labil seperti itu kan. Nah, tapi itu akan ini perkembangannya belum selesai gitu ya di fase remaja ini. Dia akan terus berkembang gitu sampai nanti di fase dewasa. Kemudian ada juga perkembangan secara seksualitas remaja, secara seksual. Makanya kenapa kok nggak jarang anak-anak remaja itu ada yang ya harusnya ini bukan di apa ya dimaklumi ya ibu-ibu dan teman-teman gitu ya. Tapi nyatanya banyak sekali ya kenakalan remaja atau mungkin secara fitrah gitu ya, secara alami remaja itu mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini namanya perkembangan seksualitas remaja gitu. Jadi wajar kalau seorang remaja itu mulai tertarik dengan lawan jenisnya, mulai tertarik dengan temannya atau mungkin dengan sahabatnya. Itu wajar sekali gitu. Yaitu secara perkembangannya. Nah, kemudian ada kognitif, cara berpikir. Di sini juga cara berpikirnya dia semakin berkembang ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman kalau secara teori Piaget gitu ya. Di sini tuh anak remaja itu ada di tahap operasional formal gitu. Bukan operasional konkret lagi. Jadi yang dimaksudkan gini, kalau operasional konkret itu di fase anak-anak, anak-anak tuh cuma bisa melihat, oke, ini laptop gitu. Tapi kalau anak remaja secara apa namanya operasional formal dia bisa berpikir secara abstrak. Ini laptop untuk bekerja, bisa untuk mengetik, bisa untuk Zoom meeting, ini bisa untuk apa bikin gambar, berkomunikasi dan lain-lainnya gitu. Jadi hal-hal yang tidak terlihat di laptop ini dia bisa mengetahui gitu. Itu namanya berpikir secara abstrak. Remaja itu sudah bisa mampu berpikir secara abstrak. Kemudian eh, di remaja di bagian kognitif juga bisa meningkatnya kesadaran diri di tahap di remaja ini di fase remaja ini. Misalnya contohnya gini nih, ketika berjalan di keramaian
remaja berpikir bahwa semua mata tertuju padaku gitu. Nah, ini ada namanya nih, namanya saya lupa ya. Tapi ini ada dua macam gitu tentang kesadaran diri yang remaja di tahap ini gitu. Jadi tuh meningkat gitu. Remaja tuh pengen jadi apa? Secara alami dia tuh menganggap dirinya tuh sentral gitu. Jadi misalkan ada orang di depan gitu ya, atau enggak seorang remaja tuh lewat gitu. Dia tuh ada orang-orang lagi di sekitarnya gitu. Saat waktu dia lewat, dia tuh berpikir bahwa orang-orang tuh ngeliat dia gitu. Orang-orang tuh pasti mikirin dia, ngomongin dia gitu. Padahal ya sebenarnya enggak gitu. Jadi dia berpikir bahwa dia itu sebagai sentral gitu. Saya jadi ingat dulu waktu remaja gitu ya, di SMP gitu. Saya di pondok, saya mau les bahasa Inggris, harus mendatangkan guru. Waktu saya mau ketemu guru tuh rasanya saya tuh malu banget gitu. Karena saya tuh takut sampai benar-benar takut kalau ketahuan les gitu. Karena berarti saya itu nanti orang-orang nganggap saya tuh nggak mampu sampai saya tuh les gitu. Padahal banyak orang-orang yang ternyata gitu ya, banyak orang yang berpikir kalau oh kalau les berarti kan dia punya kemampuan finansial ya buat les kayak gitu kan. Oh berarti dia punya kesadaran ya untuk meningkatkan ini gitu kan. Secara positif kan sebenarnya kita bisa berpikir kayak gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak berpikir kayak gitu. Waktu saya remaja saya berpikirnya saya malu, saya takut ketahuan gitu sampai guru saya tuh bingung dan menyampaikan ke orang tua saya gitu. Kenapa sih ini kok Fafa takut banget ya kalau les sampai bu bu guru saya tuh harus apa namanya Bu nanti masuknya lewat jalur sini ya biar nggak ketahuan temen-temen gitu. Saya ingat banget gitu. Jadi saya baru kayak tadi malam bikin materi ini jadi kayak refleksi oh iya juga ya gitu. Waktu itu saya benar-benar menganggap orang-orang tuh memikirkan saya gitu. Ya padahal sebenarnya enggak gitu. Tapi ya itulah karakteristik remaja gitu. Terus kemudian juga bisa jadi di sini ada remaja itu tidak seorang pun ada pikiran remaja gitu ya berpikir bahwa tidak seorang pun memahami diriku khususnya orang tuaku mereka sama sekali tidak paham perasaanku gitu jadi dia memang kesadarannya itu meningkat kesadaran akan dirinya itu meningkat tapi cenderung bisa negatif bisa positif itu tergantung bagaimana lingkungannya mendidik atau membentuk anak remaja ini tadi seorang remaja ini tadi gitu. Kemudian ada juga kemampuan pemrosesan informasi ya. Jadi dia semakin bisa berpikir secara bernalar, mengambil keputusan, kemudian menganalisis gitu. Itu kemampuan-kemampuan itu semakin meningkat. Kemudian ada juga perubahan secara sosio-emosi seperti penghargaan diri. Kemudian apa namanya penghargaan diri itu misalkan dia apa tadi ya merasa narsistik gitu ya merasa kayak aku pengen menjadi pusat perhatian gitu atau bisa jadi malah dia apa namanya merasa eh, tidak memiliki harga diri atau mungkin minder kayak gitu-gitu. Nah itu mulai ada perkembangan perubahan mulai ada perubahan di remaja gitu ada yang mungkin minder ada yang mungkin malah narsis gitu ya malah pede tapi pedean banget gitu jadi ada perubahan-perubahan di situ. Kemudian ada juga bagian perubahan identitas. Identitas ini kalau menurut Erikson gitu ya, secara teori itu bahasanya tuh identity versus identity confusion gitu, atau kebingungan identitas. Jadi identitas orang yang mengetahui identitasnya dan versus orang yang tidak mengetahui identitasnya gitu. Jadi di tahap ini maksudnya adalah idealnya nih remaja itu bisa memutuskan atau bisa mulai mencari tahu siapa siapa sih sebenarnya dirinya, kemudian bagaimanakah kondisi dirinya, apa tujuan hidupnya gitu. Di sini remaja itu mulai mencari tahu di sini nih identitasnya ini. Nah, menurut Erikson, remaja yang tidak berhasil nih mencari atau bahkan sama sekali tidak mencari gitu ya itu nanti akan berpengaruh di fase dewasanya gitu. Karena kalau misalkan dia tidak selesai dengan fase ini, dia akan kebingungan di fase dewasanya. Itu kalau menurut Erikson. Kemudian ada di perkembangan spiritual. Jadi kalau di perkembangan spiritual di remaja ini cenderung dia akan lebih apa ya, ada yang merasa kuat gitu ya, akan lebih eh, kalau dalam penelitian tuh dia lebih cenderung lebih kuat gitu secara spiritualnya gitu karena dia masih ada mengikuti bagaimana lingkungannya mendidik seorang remaja ini gitu. Tapi itu semua kembali kepada lingkungan gitu. Karena di remaja ini kan dia sudah mulai bisa berpikir gitu ya. Nah, kalau lingkungannya mendukung untuk dia
religius gitu ya, ya dia akan semakin bisa berpikir bahwa oh iya siapa ya Tuhanku, bagaimana ya aku diciptakan gitu. Nah ini otaknya itu semakin bisa berpikir dan terasah gitu penalarannya. Itu untuk karakteristik remaja. Nah ngomongin identitas gitu ya tadi ya kalau kata Erikson kebingungan identitas. Nah ini menarik ya kalau seorang remaja belum berhasil di mencari identitasnya di fase ini, dia akan bisa berpengaruh ke fase selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih maksudnya nih Erik Erikson ini? Jadi, kalau menurut Erikson ini ada namanya status identitas gitu. Status identitas tuh gini, seorang remaja itu bisa dikatakan apa sih? Maksudnya statusnya tuh bagaimana sih kayak gitu. Ada yang dia itu kalau diklasifikasi ya atau di, di apa ya? Dikategorikan gitu ya. Ada yang remaja itu identity diffusion atau kebingungan identitas. Dia bingung sama identitasnya. Jadi dia krisis tidak tuntas. eh, jadi dia mengalami krisis gitu. Tapi dia tidak tuntas dalam mengalami krisisnya. Krisis itu maksudnya gini, apa? Dia bertanya-tanya tentang dirinya itu siapa sih gitu. Nah, dia sudah mengalami itu, tapi dia tidak menuntaskan, tidak mencari jawabannya itu sampai tuntas gitu, tidak diselesaikan. Dan dia juga tidak ada komitmen untuk mencari itu gitu. Akhirnya dia bingung dengan identitasnya itu sebenarnya siapa gitu. Dan ada juga status remaja yang identity foreclosure, yaitu dia telah membuat komitmen tapi dia tidak mengalami krisis gitu. Nah, kok bisa dia tidak mengalami krisis? Karena bisa jadi ini sering terjadi eh, pada anak yang memiliki orang tua atau lingkungan otoriter. Jadi dia tuh udah diarahkan, kamu harus gini, kamu harus gitu. Makanya akhirnya dia tidak mengalami krisis, dia tidak, oh emang aku siapa sih? Gitu. Dia nggak merasa bingung. Tapi di sini kita jadi belajar bahwa oh ternyata ketika remaja itu bingung mencari jati diri itu tuh adalah hal yang bagus gitu karena berarti dia mengalami fase krisis gitu. Di fase krisis itu berarti kan dia akan menemukan nanti jati dirinya dia bagaimana. Tapi kalau dia tidak mengalami fase krisis itu yang justru malah perlu ditanyakan kok bisa dia nggak mengalami krisis ini gitu. Kenapa? Apakah lingkungannya otoriter? Apakah ada tekanan gitu sampai dia apa namanya ya tadi ngikutin aliran air aja kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya ngikutin aliran air bisa jadi air itu masuk ke comberan, bisa jadi masuk ke aliran yang kotor gitu. Makanya penting banget gitu kita itu sebenarnya tahu apa tujuan kita mengalami krisis gitu. Jadi nggak apa-apa kita tuh mengalami krisis gitu, biar kita tuh tahu sebenarnya arah kita tuh gimana. Tapi ya tadi jangan sampai identity diffusion ya kita nggak menyelesaikan krisis itu tadi, kita perlu mencari jawabannya. Terus ada juga status identitas yang identity moratorium gitu. Jadi sedang berada di pertengahan krisis. Kemudian dia melakukan percobaan, namun dia tidak memiliki komitmen. Jadi dia juga tidak apa namanya, tidak dia sama sekali tidak memiliki komitmen gitu. Jadi dia udah mencoba, kemudian dia tidak memiliki komitmen itu untuk menuntaskan kayak gitu. Kemudian ada identity achievement gitu. Jadi dia telah mengalami krisis dan dia juga membuat komitmen. Akhirnya dia bisa menemukan siapa jati dirinya, siapa identitasnya, kayak gitu. Bagaimana dia harus melangkah gitu. Nah, dari identitas ini sebenarnya yang paling utama adalah remaja harus mengetahui bahwa mereka itu sedang mengalami perubahan untuk pertama kalinya dan akan melangkah ke tahap selanjutnya hingga mencapai kematangan seorang dewasa. Jadi ini perubahan dari anak ke remaja, ini tuh bukan perubahan yang pertama, bukan perubahan yang terakhir gitu. Tapi justru ini adalah perubahan yang pertama yang nantinya dia itu bisa jadi dia akan mengalami perubahan lagi dari remaja ke dewasa, dari dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir gitu. Jadi proses manusia itu makanya dikatakan long life learning gitu ya. Proses belajarnya itu lama gitu karena ada proses perubahan secara psikologis gitu. Itu untuk karakteristik remaja. Nah, berdasarkan hasil riset di sini ya, mungkin ada fenomenanya adalah 9,8% permasalahan emosi itu ada di permasalahan remaja itu ada di emosi dan perilaku gitu. Nah, tadi terkait dengan apa kata Erikson gitu ya, orang remaja yang tidak tuntas dengan dirinya bisa berpengaruh ke selanjutnya. Nah, ini agak
nyambung dari kata Erikson tadi ya, kan tadi statusnya tuh remaja tuh macam-macam gitu ya. Ada yang berhasil mencari jati diri, ada yang lagi proses, ada yang nggak punya komitmen, akhirnya ya biarin aja gitu. Nah, bahayanya kalau para remaja di sekitar kita ini dia tidak diarahkan atau tidak terarah, akhirnya permasalahan-permasalahan itu muncul di kesehariannya para remaja. Termasuk di penelitian ini, hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 itu muncullah permasalahan emosi perilaku di remaja yang artinya kalau 90,8% itu berarti terdapat lebih dari 19 juta penduduk usia 15 tahun yang mengalami masalah emosi dan perilaku. Masalah emosi dan perilaku ini complicated sekali gitu, banyak sekali permasalahannya. Ada rendah diri, agresif, mengisolasi diri, kecemasan berlebihan, menunjukkan sikap permusuhan gitu. Banyak gitu ya. Mungkin boleh dijawab nih teman-teman rekan-rekan semuanya. Mungkin ada yang mengalami permasalahan yang saya sebutkan tadi, rendah diri, agresif, mengisolasi diri, kecemasan. Mungkin yang apa ya sering ada di sekitar kita nih atau remaja yang dialami remaja-remaja di sekitar kita nih kira-kira apa nih? Boleh mungkin dijawab Bapak Ibu di kolom chat. Apakah rendah diri, agresif gitu. Kalau saya pribadi, saya pernah mengalami rendah diri gitu. Saya dulu di SD tuh bener-bener mengalami rendah diri gitu karena saya takut nggak berprestasi dibanding kakak saya gitu ya. Kakak saya tuh dulu selalu juara satu, saya enggak gitu. Kakak saya dulu masuk sekolahnya tuh di Man Insan Cendekia gitu di Sepong gitu. Saya SD kelas 5 tuh udah memikirkan besok aku masuk SMA di mana ya? Aku besok masuk ke Man IC nggak ya gitu. Saya dulu stres karena mikirin itu gitu, rendah diri gitu. Nah, itulah ternyata itu saya udah mulai masuk remaja ya, kelas 5 SD gitu. Nah, itu tergantung bagaimana lingkungannya. Kalau tadi saya dipengaruhi oleh keluarga gitu ya. Nah, ada macam-macam, ada yang mungkin permasalahan tentang apa disebabkan oleh faktor ekonomi, mungkin disebabkan oleh faktor tetangga, pertemanan di sekitar rumah dan macam-macam. Nah, akibatnya kalau permasalahan dalam diri remaja ini tidak diatasi, nanti akan munculkan nih perilaku-perilaku remaja yang bermasalah seperti tidak mampu membangun hubungan interpersonal yang baik dengan orang tua, dengan guru atau dengan tetangga, dengan teman-teman di sekitar, kemudian memiliki ketidakmampuan belajar yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik atau kesehatan. Jadi, gampangannya nih anak ini tuh kelihatan bermasalah nih gitu. eh Kelihatan nggak konsentrasi gitu. Tapi padahal secara intelektual dia actingnya bagus-bagus aja. Secara sensorik dia bisa kok apa namanya ambil tas, maksudnya nggak ada masalah naik motor juga bisa sendiri gitu. Secara kesehatan dia juga sehat-sehat aja. Nah, apa nih gitu? Ternyata bisa jadi permasalahannya adalah permasalahan psikologis seperti itu. Kemudian ada muncul juga nih yang di apa perilaku-perilaku seperti ketakutan dengan masalah pribadi atau sekolah yang akhirnya berdampak kemana-mana gitu ya. Anak yang mungkin bolos lah, ada yang apa namanya nanti muncul kenakalan-kenakalan remaja dan lain-lainnya. Coba saya cek chatnya ya. Kayak banyak yang dibully terus waktu SD nggak percaya diri, mengisolasi diri, mungkin bisa dibilang rendah diri juga ya kalau bully. Oke. Kemudian ada minder dan labil. Murid saya tidak percaya diri, temperamen, agresif, suka menyendiri gitu ya. Banyak ya. Jadi permasalahannya itu. Nah, kemudian karena ini tadi tidak teratasi gitu ya, akhirnya muncullah fenomena-fenomena kenakalan remaja di sekitar kita. Waktu saya coba searching gitu ya, Masya Allah gitu ya, banyak sekali kenakalan-kenakalan yang kayaknya apa namanya, kok bisa sih ngelakuin itu gitu ya, kayak ini ya pengajuan nikah dini ini 66% waktu itu sempat viral ya di Tulungagung, kemudian ada juga di Kulon Progo gitu. Melahirkan di toilet, ini umur 22. Terus ada yang buron 1 tahun, remaja pencuri HP. Remaja sekarang lebih suka berteman dan curhat dengan chatbot AI. Nah, ini peran keluarga ada di mana nih? Peran orang tua kayak gitu. Kemudian ada juga nih yang terjaring razia positif narkoba, ada yang rokok. Nah, geng motor dan lain-lainnya. Nih ngomong-ngomong tentang rokok ya, saya tuh waktu udah punya anak tuh makin kesel banget sama orang yang rokok. Ini saya tidak berbicara siapapun ya, tapi saya berbicara tentang perilakunya gitu. Saya sampai berpikir ini kok bisa ya orang nih kok rokok gitu.
Padahal rokok ini jelas-jelas berbahaya banget gitu. Dan rata-rata orang yang rokok itu mulai rokok itu biasanya mulai mencoba-coba itu di eh, level SD atau di level remaja. Karena di fase-fase itu dia mulai berinteraksi, mulai kenal temannya, mulai ingin mencoba-coba hal baru gitu. Nah, ini makanya butuh peran guru, peran orang tua untuk mengingatkan gitu, agar para remaja kita ini selamat dari kebiasaan tidak baik gitu, yaitu salah satunya adalah merokok gitu. Karena rokok ini kelihatannya udah biasa di masyarakat kita, tapi ternyata dampaknya besar banget loh, ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Bisa ke apa namanya, paru-paru, bisa bahaya ke anak. Apalagi kalau saya tuh miris ngelihat ada bapak yang apa namanya, anaknya masih kecil dan merokok itu gitu. Jadi kita perlu ya memiliki kesadaran itu. Ini saya nggak tahu ya bapak ibu apakah merokok atau tidak, tapi ini saya berbicara secara objektif gitu. Nah, maka dari itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dengan fenomena yang ada di sekitar kita, pentingnya kita itu perlu mengenali diri kita, gitu. Yuk kita kenali diri kita, gitu. Karena apa? Karena setiap individu, setiap diri kita itu berbeda. Kita memiliki karakteristik yang berbeda dari pola berpikir, berperasaan atau perasaan kita, kemudian juga perilaku kita. Kita tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu dipengaruhi oleh bakat atau secara fitrah kita, secara alami kita, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Itu menurut psychological type Jung and Myers gitu ya, menurut tokoh kepribadian, teori kepribadian gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya ingin mengajak nih Bapak Ibu dan teman-teman, coba yuk kita kenali diri kita. Salah satunya bisa dengan building blocks of self gitu. Kita bangun blok di dalam diri kita. Bisa mulai dari value. Bapak Ibu di sini udah mengenal value belum? Atau jangan-jangan di sini nggak ada ada yang belum tahu nih value itu apa ya gitu. Value itu adalah nilai diri kita. Jangan-jangan ada yang belum menemukan nih. Boleh mungkin di chat, ditulis di kolom chat. Value diri Bapak, Ibu, dan teman-teman apa nih? Value misalnya, saya tuh tipe orang yang optimis. Saya tuh tipe orang yang eh, tertarik dengan impact, dengan dampak gitu. Saya tuh tipe orang yang tertarik untuk belajar. Kalau kalau saya pribadi, saya mengidentifikasi diri saya adalah orang yang memiliki willingness to learn yang tinggi atau keinginan belajar yang tinggi. Itu value saya gitu. Makanya em, saya senang banget nih dapat kesempatan dari Ibu Eva gitu ya untuk belajar gitu. Meskipun kemampuan saya tuh biasa aja gitu. Dari dulu tuh saya kan rendah diri ya, minder gitu ya. Tapi akhirnya saya menemukan apa yang penting belajar, belajar, belajar sampai akhirnya nanti kita bisa gitu. Gitu. Jadi kita harus punya value, value diri kita nih apa nih gitu. Kemudian interest gitu. Kita hobi, interest kita tuh interest terhadap apa? Hobi kita apa nih? Kita coba tanyakan, kita cari ke diri kita hobi kita apa, kita tertarik sama apa. Biasanya kita bisa meluangkan waktu yang lama itu untuk apa, gitu. Kita coba tanya sama diri kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya temperamen. Temperamen itu karakter gitu. Em, kita nih sebenarnya karakter kita tuh kayak gimana sih? Aku ekstrovert atau introvert? Ekstrovert tuh kayak apa namanya, bisa bergaul dengan orang, suka berinteraksi dengan orang, atau introvert tuh kayak lebih suka menyendiri. Kalau interaksi sama orang terlalu banyak nanti saya capek gitu. Nah, itu namanya temperamen. Terus around the clock itu maksudnya kita tuh terbiasa orang yang bangun pagi atau mungkin tidurnya malam atau mungkin kita tuh terbiasa mengatur waktu dengan baik, disiplin atau kayak gimana gitu. Berkaitan dengan waktu gitu ya. Kita bagaimana tip kriteria apa tipikal kita tuh kayak gimana? Terus coba kita tanya sama diri kita, life mission atau goals kita tuh dalam hidup kita tuh apa gitu. Ini saya mencoba mencari ini tuh dari dulu waktu saya SD gitu. Saya dapat insight gitu dari guru les bahasa Arab saya waktu itu, beliau adalah mahasiswa bahasa Arab di UGN. Waktu itu dipanggilin guru les terus cerita, "Dek, coba deh kamu cita-citanya apa, Dek?" gitu. Waktu itu ditanya eh nggak tahu Mbak gitu. Terus coba deh kamu apa namanya bikin life mapping. Coba anak SD disuruh bikin life mapping gitu. Coba kamu tulis cita-citamu itu sebanyak-banyaknya gitu. Nanti kalau udah dicoret gitu.
tulis aja nggak apa-apa, insya Allah nanti akan tercapai kok. Itu kata mbaknya gitu. Saya lupa mbaknya siapa, tapi saya ingat banget waktu itu SD kelas 6 waktu les bahasa Arab. Terus dan tujuan hidup kita apa? Akhirnya saya tuh baru menemukan life mission dan goal saya itu waktu SMA. Gitu. Saya baru benar-benar oke, tujuanku adalah beribadah kepada Allah gitu ya. Eh, dengan apa namanya, visinya adalah hidup mulia, bermanfaat, mati syahid gitu. Terus misinya adalah aku ingin menjadi ibu rumah tangga yang beraktivitas sebagai psikolog, hafizoh, penulis, pengusaha gitu. Nah itu akhirnya saya menemukan titik diri saya tuh waktu SMA. Itu bahkan dulu waktu SMA tuh baru sampai saya mau jadi penulis, penulis hafizoh, penulis hafizah gitu. Saya baru 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 bisa menemukan itu. Akhirnya berkembang berkembang pengalaman menemukan lah tadi ibu rumah tangga yang beraktivitas sebagai penulis, psikolog, hafizah, penulis, pengusaha. Kayak gitu. Jadi itu penemuan diri kita, pengenalan diri kita tuh akan berjalan seiring kita bertumbuh. Jadi long life learning gitu. Bahkan mungkin Bu Eva pun nanti juga akan terus mengenal diri Bu Eva gitu ya. Dan mungkin di sini Bapak Ibu sekalian yang sudah memasuki fase lansia atau mungkin masuk fase dewasa akhir akan tetap terus mengalami pengenalan diri karena kalau misalnya dewasa akhir nanti akan bertransisi ke lansia seperti itu ya. Jadi kita akan terus mengenali diri kita. Dan kemudian di sini ada strength atau skill. Skill kita nih apa nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Kita harus tahu nih skill diri kita gitu. Dan juga kita penting untuk mengarahkan nih remaja-remaja atau adik-adik di sekitar kita untuk membangun nih block self gitu ya di dalam diri kita masing-masing gitu. Paling enggak kalau remaja itu kan kita punya masa depan. Jadi paling enggak kayak tadi ya, saya tahu tentang life mapping itu waktu SD gitu. Jadi paling enggak itu bermanfaat banget untuk saya di fase SMP, SMA, dan sampai akhirnya di sini saya bisa sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih kita lanjutkan ya? Bagaimana sih cara mengenal diri kita gitu? Nah, ini berdasarkan referensi dan juga pengalaman, eh, bisa dengan refleksi gitu ya, menulis katarsis atau journaling gitu. Menulis katarsis itu kayak misalkan tulis aja tuh Bu, Bapak di catatan gitu. Biasanya nih ibu-ibu ya atau adik-adik remaja yang perempuan gitu ya. Tulis Dear Diary gitu. Kalau adik-adik ya remaja ya, Dear Diary. Ini saya dulu mulai nerapin waktu SMP kelas 1. Sampai sekarang diary saya masih ada gitu. Dari saya SMP kelas 1 sampai sekarang diary saya masih ada. Saya bilang ke ibu buat nggak dibuang gitu ya. Di situ saya pengen tahu ada perubahan apa sih di dalam diri saya gitu. Ternyata em, apa ya, sense of eh, psikologi ini saya udah muncul dari SMP gitu. Jadi saya pengen tahu gitu, saya ini dulu kayak gimana sih SMP, SMA, diary itu bisa bisa tergambar dari diary kita. Dulu waktu SMP saya nulisnya Dear Diary, eh, ya Allah aku takut banget sama pelajaran ini. Gimana ya ya Allah, terima kasih ya Allah kayak gitu. Dulu waktu SMP, waktu SMA em, apa ya? Beda lagi kayak waktu SMA tuh mungkin Dear Diary, hari ini aku capek banget deh beri apa organisasi gini 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 gitu. Udah mulai bahasa-bahasanya bahasa slang gitu ya, bukan yang baku gitu. Terus kuliah beda lagi. Kuliah udah mulai agak jarang gitu, tapi paling nggak ada di catatan-catatan gitu. Kadang meluangkan waktu seminggu sekali atau di akhir hari gitu ya sebelum tidur gitu-gitu. Gitu ya teman-teman. Dan ada juga journaling. Journaling ini nyampe ada komunitasnya gitu. Jadi bagus banget nih ya kalau bisa journaling. Ini kalau ada yang punya hobi sains gitu ya, sains arts gitu ya, apa namanya kreatif gitu. Wah bagus banget sampai ada yang bisa sharing tentang journaling gitu ya. Gimana sih journaling yang baik kayak gitu. Sampai ada yang profesinya itu tentang journaling gitu. Jadi macam-macam ya teman-teman untuk cara mengenal diri kita. Terus juga bisa melakukan tes kepribadian, MBTI, DISC, dan lain-lain. Ini kalau MBTI dan DISC, ini tuh ada linknya yang teman-teman, yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa akses di web gitu ya. Nanti coba saya share ya kalau nanti ada selesai ini. Tapi secara prinsip itu kita nggak boleh self diagnose ya, nggak boleh mendiagnosa diri kita gitu. Oke, misalkan nanti yang keluar kalau MBTI apa namanya ENTJ gitu kan. Nah itu sebagai gambaran awal aja gitu. Nah kapan kita melakukan tes kepribadian itu akan berpengaruh pada hasilnya. Jadi misalkan sekarang nih hasilnya ENTJ.
bisa jadi nanti 5 menit lagi hasilnya mirip-mirip ENTJ gitu ya. Apa ya, saya belum belum begitu hafal ya. Nanti agak mirip-mirip gitu. Tapi bisa jadi nanti berubah lagi gitu. Nah, itu tergantung saat kita ngisi itu kita kondisinya lagi gimana sih gitu. Makanya kenapa kok tes kepribadian itu bisa berubah gitu ya. Tapi ya biasanya tidak berubah secara signifikan ya. Misalkan di situ tipikalnya ekstrovert terus berubah jadi introvert kayak gitu, berubah secara spesifik, secara drastis gitu biasanya enggak, tapi biasanya bisa berubah yang mirip-mirip dengan karakteristik tersebut gitu. Nah, ini kalau saran saya gitu ya, ini sebagai gambaran awal aja gitu, tapi juga tetap jangan self diagnose, jangan mendiagnosa diri, butuh tanya ke ahli gitu ya. Tapi kalau misalkan memang baru mampu gitu ya buat apa namanya lewat tes web gitu ya, nggak apa-apa. Itu bisa jadi sarana kita buat mengenal diri kita, buat refleksi gitu. Tapi jangan langsung kayak, oh aku tuh ENTJ banget nih gitu. Terus kayak nggak menutup kemungkinan-kemungkinan lain sampai ada dibikin di profil, I'm a ENTJ woman, I'm a ENTJ person gitu. Kalau menurut saya tuh nggak perlu ya gitu, karena kepribadian itu bisa berubah-berubah gitu, dan itu menurut saya cukup dijadikan data pribadi aja. Kalau ditanya baru deh kita sekali lagi sesi sharing nggak apa deh kita kita apa namanya bercerita gitu. Tapi kalau misalkan untuk profil diri ini nggak begitu penting gitu karena ada fenomena-fenomena itu gitu, makanya saya berbicara di sini gitu. Ada yang sampai apa namanya eh, saking senengnya sama MBTI dan DISC ini sampai bikin apa namanya mengagung-agungkan ini gitu. Jadi eh, nggak perlu sampai segitunya. Ini sebenarnya adalah alat yang hanya salah satu aja gitu. Ada banyak alat yang bisa kita akses. Nah, dengan siapa kita bisa berkonsultasi? Kita bisa konsultasi dengan guru BK, psikolog, coach, mentor, dan ada banyak ahli-ahli lainnya ya gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan psikotes. Psikotes itu bukan hanya kepribadian aja, tapi juga kita bisa ngecek intelijensi kita, bagaimana mungkin kemampuan kerja kita, kecepatan kerja kita, dan lain-lain. Nah, ini biasanya hanya bisa diakses dengan psikolog gitu. Psikolognya bisa psikolog pendidikan, psikolog klinis, psikolog anak, dan lain-lainnya gitu. Terus, nah ini mungkin saya sedikit sharing ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin buat adik-adik gitu ya, buat penyemangat adik-adik gitu. Mimpi tuh boleh banget dan gratis kok gitu. Yuk kenali diri kita, mulai I'm what I'm gitu ya. Start with big dream. Saya baru berani mulai mimpi itu waktu eh, apa? Ya saya udah mulai berani menulis mimpi gitu ya. Waktu SMP, dulu mimpi saya adalah sekolah syariah di Madinah gitu. Ini berdasarkan referensi orang tua gitu ya. Tapi saya juga emang suka gitu syariah gitu, belajar syariah gitu. Dan Madinah ini kan adalah salah satu tempat belajar terbaik gitu. Dulu mimpi saya itu. Tapi seiring berjalannya waktu karena ternyata saya sekolah di sekolah swasta yang Islamnya lebih ke umum, akhirnya saya mengubah nih mimpi saya gitu. Karena kalau secara realistis nggak mungkin lah saya mau masuk ke Madinah lewat sekolah swasta yang umum. Kalau saya mungkin sih mungkin ya, tapi saya pasti prosesnya akan lebih luar biasa gitu, sulitnya akan lebih challenge-nya akan lebih besar gitu, karena saya nggak belajar nahwu sorof lagi gitu, saya belajarnya IPA, sains, sosial, sosiologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Makanya itu saya ngubah lah. Akhirnya saya tanya sama ibu saya, kira-kira apa ya, saya mau masuk apa ya gitu. Akhirnya coba ekonomi atau psikolog gitu, kamu kira-kira cocok di mana gitu, ibu saya bilang gitu ya. Dan akhirnya psikolog tuh apa ya Bu? Gitu. Akhirnya saya tak cari tahu dan ternyata kayaknya aku ini deh psikolog gitu. Akhirnya waktu kelas 2 itu, kelas satu mulai saya kelas satu saya cari tahu deh saya mau ngapain ya gini-gini. Waktu kelas satu saya tuh minder banget, mau satu SMA tuh saya masih minder, tapi saya udah mulai ada keberanian. Dan bertepatan saya dapat sekolah yang bukan judging gitu ya. Jadi dan dapat kesempatan, siapapun siswa yang mau belajar itu dikasih kesempatan untuk berproses. Jadi misalkan seleksi lomba ya, Bapak Ibu dan teman-teman, seleksi lomba itu bukan dipilih yang paling pintar gitu, tapi kita oprek di sekolah oprek gitu ya. Terus dipilih yang mau daftar, dan yang daftar itu dipilih yang terbaik gitu. Waktu itu lomba Olimpiade yang daftar cuma 5 orang gitu, dan termasuk saya. Akhirnya waktu waktu itu saya termasuk salah satu yang terbaik gitu. Akhirnya saya maju lomba gitu, dan itu saya ikut lomba sosiologi, olimpiade sosiologi, ekonomi di Jogja, di UGM, di mana lagi ya waktu itu, di Semarang, dan lain-lainnya gitu. Padahal saya bukan yang terpinter gitu, tapi modal
pede aja, modal nekat aja gitu, modal mau belajar gitu. Dan waktu itu saya suka cari-cari di blog. Waktu itu kan zamannya WordPress, Blogspot gitu ya adik-adik. Kalau sekarang mungkin TikTok ya, TikTok, terus Instagram gitu ya. Nah, cari inspirasi sebaik-banyaknya dari orang-orang di sekitar situ gitu. Waktu itu ada salah satu blogger gitu ya, namanya Ori Rabowo. Saya suka tulisannya dan kalimat-kalimatnya. Ini kalimatnya tuh ngena banget buat saya, bahkan sampai sekarang. Hanya karena alasan aku punya Allah, aku berani bermimpi. Jadi alasanku bermimpi tuh ya karena aku punya Allah gitu ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang Islam Allah, bagi teman-teman yang non Muslim Tuhan gitu ya. Jadi hanya Tuhan gitu alasan kita bisa bermimpi gitu. Jadi mimpi itu gratis banget gitu. Ini benar-benar bikin saya, oke, aku punya Allah, ya udah aku nggak ada alasan lain selain Allah gitu. Aku punya Allah, Allah yang akan nolong aku. Jadi ya ngapain aku nggak mimpi gitu, gitu. Jadi itu yang bikin saya berani bermimpi gitu. Akhirnya saya mimpi tuh, saya tulis tuh di kamar saya, di kamar saya waktu apa kelas 2 SMA ya. Mau sukses, ingat dua tuh maksudnya sholat tahajud gitu. Jadi ya kalau mau sholat tahajud ya deket-deketin siapa yang bikin takdir itu gitu. Yang bikin takdir kan Allah. Ya udah aku harus deket-deketin sama Allah, aku harus ngemis sama Allah, harus minta sama Allah gitu. Akhirnya itu saya bikin reminder itu gitu. Terus saya tulis psikolog, hafizah, ortu gitu. Hafizah tuh penghafal Quran ya. Meskipun sampai sekarang saya belum hafizah gitu, tapi alhamdulillah sekarang Allah ridhoi saya jadi psikolog gitu ya. Ini berawal dari mimpi gitu. Kemudian saya tulis tuh 10 syarat mensyukuri hidup dan lain-lainnya gitu ya. Saya suka nulis-nulis gitu ya. Dan saya selalu tanyakan pada diri tentang why, kenapa ya, gimana ya caranya ya gitu. Terus cara selanjutnya adalah kita kenali diri kita gitu ya. Dengan kemudian kita lihat kesempatan di sekitar kita atau situasi di sekitar kita. Akhirnya dari diri kita, kemampuan diri kita dan adanya kesempatan, akhirnya muncullah tuh perilaku atau muncullah itu aksi gitu. Makanya penting ya teman-teman kita tuh membangun portofolio, membangun kemampuan diri agar saat ada kesempatan datang, itu tuh kesempatan itu tuh bisa kita masukin gitu. Misalkan ada beasiswa nih SMA gitu ya untuk siswa-siswa SMK gitu. Ini ya BSI lagi buka beasiswa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin info ya, spoiler. Jadi, tapi kalau misalkan karakter apa syarat-syaratnya ini nggak memenuhi gitu ya, nggak memenuhi beasiswa itu ya nggak bisa gitu. Makanya kita penting untuk terus membangun portofolio, mencari-cari info di sekitar kita, karena info itu banyak banget di sekitar kita dan gratis kalau kita tuh mau apa ya, mau berusaha gitu ya. Kayak dari gabungan antara apa namanya kepribadian diri kita, karakter kita, kemudian eh, digabung dengan adanya kesempatan atau situasi, akhirnya muncullah aksi, muncullah perilaku itu tadi. Dan cara selanjutnya adalah self-reflective, selalu melakukan refleksi diri, itu penting banget gitu. Saya kemarin diingetin sama guru saya gitu ya, mentor saya, eh, saya bingung gitu ya ngatur waktu nih. Saya pengen praktek, tapi saya juga harus ngurus rumah tangga gitu ya. Belum lagi lain-lain lah gitu. Saya punya mimpi-mimpi gitu ya. Gimana ya biar ini gitu bisa apa ngelola itu semua gitu. Terus guru saya ini bertepatan beliau udah S1-nya di Aussie, kemudian di Australia, S2-nya juga di Australia gitu ya. Kemudian ini lagi menempuh apa namanya mau daftar S3 di Australia lagi gitu ya di ya di Australia di AAS lewat beasiswa AAS. Saya tanya gitu dan beliau sibuk sekali gitu. Beliau mengisi seminar di mana-mana gitu. Terus saya tanya gimana ya gitu. Terus beliau bercerita kalau dulu gitu ya ada tafsir gitu hadis tentang apa ya saya lupa intinya kitabnya. Intinya seorang ulama itu mengambil menulis buku itu, menulis tafsir itu ya karena hasil refleksinya dia setiap hari gitu, bukan karena apa namanya apa ya menulis dari sehari menulis gitu ya. Tapi ya beliau sering melakukan refleksi kehidupan, refleksi tentang Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu ditadaburin setiap hari gitu. Sampai akhirnya dari tadabur itu dijadikan tafsir gitu. Dan tafsirnya itu terkenal sekali, tapi saya lupa gitu. Jadi intinya tuh saya pengen bercerita bahwa self reflektif itu penting banget loh gitu. Dan itu dampaknya tuh besar banget, nggak cuma di diri kita hari ini, tapi juga untuk masa depan kita gitu. Nah, ini saya mungkin mau bercerita dari gambar ini. Akhirnya dulu waktu SMA kelas 1 saya bermimpi
saya nulis 100 tulisan ya di buku saya itu 100 mimpi gitu ya. Saya tulis salah satunya adalah menjadi salah satu ketua OSIS yang apa namanya menjadi peserta di ISLC atau Perkumpulan 100 Ketua OSIS Terbaik se-Indonesia gitu. Terus saya mimpi mimpi banget lah, nggak mungkin banget lah nulis itu gitu. Karena waktu itu saya minderan, pemalu gitu. Saya cuma jadi anggota OSIS biasa gitu. Tapi nggak tahu ya gimana caranya Allah tuh bisa ngabulin itu gitu. Qadarullah saya akhirnya diangkat jadi ketua OSIS. Saya seleksi itu juga hampir ada drama-dramanya dan sampai akhirnya saya ikut kegiatan itu. Ini salah satu fotonya. Dan di salah satu kegiatannya diundang ke ISQ Leadership gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin lewat Jakarta kelihatan tuh gedungnya yang tinggi itu ya. Di situ saya disuruh nulis peta life map gitu. Di situ saya nulis psikolog gitu dan oh darulah gitu rasanya kayak nggak nyangka juga ternyata Allah mengabulkan itu gitu. Di sini saya pengen cerita bahwa mimpi itu benar-benar apa namanya bisa terwujud kalau kita emang mau berusaha sungguh-sungguh gitu. Mimpi saya masih jauh, ibu-ibu dan teman-teman gitu ya. Saya kalau mau mencapai mimpi saya masih jauh, masih long life learning gitu. Karena mimpi saya bisa ketemu Allah gitu ya, bisa masuk surga gitu ya lewat jalur macem-macem gitu. Makanya ya saya masih jauh gitu untuk mencapai mimpi-mimpi saya yang lainnya. Ini salah satu mimpi saya aja. Dan pasti Bapak Ibu teman-teman semuanya punya mimpi-mimpi juga dan harus punya mimpi gitu. Nah, Samping ya. em, Samping ini. ya, Lagi lah ya. Nah, oke. terus. Selanjutnya, di sini dengan kita mengenal diri kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita bisa mengoptimalkan potensi kita. Nah, apa sih sebenarnya potensi gitu ya yang bisa kita optimalkan gitu ya? Eh, jadi dengan kita mengenal diri kita, tadi kan eh, potensi itu ini ya, salah satunya ada pengetahuan ya. Nah, pengetahuan itu bisa berasal dari pengalaman dan juga karakter kita gitu. Nah, kalau kita tuh bisa mengelola ini dengan baik gitu ya, mengelola diri kita, kita mengenal diri kita gitu ya, kita bisa memiliki manfaat-manfaatnya gitu dari pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Salah satu ada beberapa di antaranya adalah happiness gitu, kebahagiaan. Kita bisa lebih bahagia karena ya kita bisa mensyukuri, menerima setiap apapun yang apa namanya ada dalam diri kita gitu. Kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi kita karena tadi kita tahu kita punya pengetahuan atas diri kita jadi kita bisa mengoptimalkan itu dan akhirnya kita bisa bahagia kayak gitu. Selanjutnya adalah less inner konflik gitu, kita bisa meminimalisir konflik-konflik di sekitar kita gitu. Jadi misalkan kita nih apa ya dulunya mungkin emosian, terus apa namanya gampang marah, sensitif gitu. Tapi karena kita tahu diri kita gitu, sekarang udah tahu diri kita, jadi kita bisa lebih oke, aku harus sabar. Aku tuh emosian gitu ya. Aku tuh emang gak sabar, tapi ya aku harus belajar sabar gitu. Atau mungkin kita jadi tahu misalkan eh, orang tua kita itu karakternya apa namanya otoriter dan kita sering banget ngerasa kesel gitu ya. Akhirnya kita oh ternyata emang itu karakternya orang tua aku jadi aku harus bisa lebih mengerti kan nggak mungkin juga kalau aku ngebantah terus akhirnya nanti aku jadi anak yang nggak baik gitu. Makanya kita karena kita tahu diri kita tahu lingkungan di sekitar kita kepribadian orang-orang di sekitar kita gitu ya akhirnya kita lebih bisa meminimalisir masalah-masalah gitu baik di dalam diri kita ataupun di sekitar kita. Kemudian better decision making, bisa membuat keputusan yang baik gitu ya. Jadi karena kita tahu diri kita nih, misalkan aku kenal tadi ya, mungkin contohnya saya tadi saya proses belajar mengenal diri itu dari SD gitu ya. Saya tahu dibantu sama orang tua apa namanya buat apa nih ekonomi atau psikologi. Akhirnya saya cari tahu nih psikologi gimana gimana gitu. Akhirnya kayaknya aku lebih ke psikologi deh Bu gitu. Akhirnya ya udah tadi bisa memutuskan untuk masuk ke jurusan psikologi. Saya konsultasi tuh waktu SMA kelas 2 saya konsultasi ke dosen di psikologi UGM waktu itu bertepatan dapat punya jejaring ke sana gitu. Jadi konsultasi. Terus ada kita bisa juga manfaatnya adalah self control. Kita bisa mengontrol diri kita. Oh, kalau misalkan nih apa namanya eh, ada orang yang komen ke kita, kamu kok ini sih sibuk banget sih, mending kayak aku nih santai-santai aja gitu. Ya karena kita tahu punya tujuan gitu ya, kita tahu tujuan kita apa ya akhirnya, oh iya kita respon aja, kita bisa bisa kontrol diri kita nih nggak marah ke dia. Oh iya, alhamdulillah kamu bisa santai-santai ya gitu ya, misalkan ya gitu ya. Iya nih, alhamdulillah aku masih dapat kerjaan, aku masih apa dapat kesempatan kepercayaan, jadi dimanfaatin aja gitu.
Jadi kita bisa ngerespon itu dengan baik gitu. Karena kita tahu tujuan kita mengenali diri kita. Jadi kita bisa punya self control yang baik. Kemudian resisten to social pressure gitu. Kita bisa lebih bisa mengendalikan diri kita gitu ya. Mengendalikan dari sosial di sekitar kita. Misalkan ada tekanan-tekanan gitu ya, tekanan pekerjaan atau mungkin tekanan sekolah gitu ya, ada PR gitu, ada PR. Kita tahu kalau misalkan diri kita tuh nggak bisa di pressure gitu ya. Misalkan besok harus dikumpulin deadline-nya, kumpulin PR gitu ya, hari Senin gitu. Nah, adik-adik ini tahu kalau adik-adik nggak bisa ditekan gitu. Makanya adik-adik apa namanya ngerjainnya dari jauh-jauh hari. Nah, jadi teman-teman lebih bisa bersesuaian dengan lingkungan di sekitar. Gitu. Terus tolerance dan understanding gitu. Jadi misalnya nih adik-adik apa namanya tadi ya contohnya kayak tipikal gurunya itu apa namanya misalnya tipikal gurunya itu subjektif nilainya itu tuh berdasarkan kebaikan misalnya. Padahal sebenarnya itu kurang baik ya kayak gitu. Tapi ya itu nyatanya karakter gurunya seperti itu gitu. Makanya ya udah kita harus terus apa namanya bersikap baik. Meskipun ke semua orang kita harus bersikap baik. Tapi paling nggak kalau sama bu guru ini tuh harus sopan banget gitu. Atau kalau misalkan ada tipikal gurunya yang santai bisa friendly banget gitu. Ya udah kita ajakin Bu, aku pengen curhat nih kayak gitu. Apa gitu. Jadi kita bisa lebih tolerance dan understand bisa lebih memahami orang-orang di sekitar kita. Oh, ternyata dia tuh misalkan lihat ya si Ani kok jutek banget sih gitu. Tapi karena kita tahu kalau dia itu karakternya emang kayak gitu, mimik wajahnya kayak gitu ya. Dan mungkin dia emang juga emosian atau gimana gitu. Ya akhirnya kita bisa toleran gitu. Oh ya udah dia mungkin lagi capek kayak gitu. Kita lebih bisa mentoleransi itu. Terus vitality dan pleasure gitu. Vitality dan pleasure ini jadi kita bisa lebih apa ya memanfaatkan gitu apa ya potensi-potensi di sekitar kita gitu karena kita juga tahu potensi kita jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya di sekitar kita kayak gitu itu ya teman-teman dari Bapak Ibu guru jadi optimalkan potensi kita gitu ya kenali diri kita sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita dan akhirnya kita bisa apa namanya mendapatkan manfaat-manfaat itu gitu potensi kita ini banyak gitu kita mungkin tipikal orang yang apa namanya punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang kayak gitu ya kita punya kemampuan untuk apa namanya berkarya gitu ya atau mungkin tipikal kita itu lebih suka fokus di dalam di rumah gitu jadi perlu kita ketahui biar kita bisa mengoptimalkan potensi itu. Mungkin terakhir, your personality is your guiding force over the way you think, feel, and behave. Knowing your personality style and how put that knowledge to use will result in more effective life, both at personal and personal life. Jadi kepribadian kita ini bisa menjadi panduan kita dalam menjalani dalam apa ya membimbing dalam dalam apa ya mengatur gitu ya, mengatur pikiran kita, perasaan kita dan perilaku kita gitu. Jadi penting untuk kita tuh mengetahui eh, karakter kepribadian kita atau style kepribadian kita tuh kayak gimana sih gitu. Dan jadikan pengetahuan itu karena kita tahu tadi ya tentang kepribadian kita itu untuk menjadi hasil yang lebih efektif gitu di dalam kehidupan kita baik secara personal ataupun profesional gitu. Jadi penting banget untuk mengetahui diri kita, kepribadian kita dan kemudian optimalkan pengetahuan atau pengetahuan atas kepribadian kita itu untuk kehidupan kita baik secara personal atau profesional. Kayak gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Baik, Mbak Zakia, terima kasih banyak. Aduh, seru ya yang bawain juga menggebu-gebu, jadi kita mendengarkannya juga ikut semangat gitu ya. Jadi saya jadi flashback ingat dulu saya remaja, di mana saat remaja tuh energi kita lagi fully of charge gitu ya. Tenaganya lagi gede-gedenya, lagi banyak kepengennya, seru-seru banget. Makasih banyak nih Mbak Zakia. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh ya Mbak?
Baik, Oke. Bu. Ya, saya biasanya mempersilahkan untuk yang raise hand dulu. Ada Bu Nopi Herdianti, monggo silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari mana ini Bu Nopi? Dari Sumedang, Ibu. Dari Sumedang. Ya, ya, ya. Alhamdulillah orang Sunda tuh ya. Mohon. Terima kasih, Ibu, atas Pertanyaan kesempatannya. silahkan. Ya, kebetulan mungkin ya saya ini seorang guru bimbingan dan konseling di sebuah SMK di Kota Sumedang. Eh, Begitu banyak permasalahan remaja yang saya hadapi gitu, Bu. Karena kebetulan saya juga 500 lebih siswa, saya cuma sendiri gitu. Apanya? PK-nya. Guru BK-nya, iya. Jadi agak keteter gitu ya. Yang mau saya tanyakan itu, langkah apa yang harus saya ambil gitu ya. Sementara kan saya di sekolah swasta ya Bu ya. Sementara dari yayasannya udahlah gitu yang namanya anak udah baung mah antepkeun we gitu. Kita mah ini aja yang baik-baiknya aja lah, ini yang menyelamatkan apa generasi penerus harapan bangsa gitu. Tapi kan nggak gitu ya Bu ya. Masa harus mau seperti apa gitu. Ya saya juga berusaha untuk diimbangi gitu. Tapi ya itu kecolongan juga akhirnya. Ternyata yang sering kesiangan itu tidak bermasalah, justru yang tepat waktu, dia apa selalu ada. Kemarin malah tersandung masalah gitu ya. Jadi harus seperti apa gitu penanganannya eh, buat remaja di zaman sekarang ini gitu, Ibu. Terima Oke. kasih Bu banyak Nopi, sih ya. kasus apa yang lagi banyak ditangani sekarang? Supaya lebih spesifik nih. Kasus apa yang lagi banyak ditangani di sekolahnya? Kemarin Tawuran. yaitu jam, iya. Oh, Lalu ada juga kayak pelecehan seksual gitu Bu, ada oke. gitu. Wah, ini Oke. di benak saya itu Bu, betul-betul wah. Kebayang ya, tiap hari bergelut dengan 500 remaja. Oke, jadi tawuran, kasus yang banyak ditangani, tawuran dengan sajam ya Bu ya, senjata tajam, pelecehan seksual. Ada lagi yang lagi banyak? Ya seperti bolos Bu Ah, yang oke. Iya. Baik, terima kasih banyak nih Bu Nopi. Nah, Mbak Zakia, gimana nih? Guru BK-nya cuma satu, digempur sama sekian puluh ratus masalah. Mungkin dalam sehari nggak mungkin. Kalau kita di ruang praktek kan satu-satu yang datang gitu ya. Lah ini tiap hari pasti akan ada puluhan masalah nih dengan guru BK. Terutama tadi untuk masalah-masalah tawuran. Kebayang. Ibu SMK-nya swasta ya? iya betul swasta Ibu. Swasta. Jadi tawuran, kemudian pelecehan seksual, which is itu masalah yang memang cukup banyak ditemukan di fase remaja ini. Gimana nih Mbak Zakia? Kita kasih tips nih sama Bu Nopi sebagai guru BK single fighter katanya. Biasa Ibu, semoga setiap ikhtiarnya nanti eh, apa jadi amal ya Bu ya. Luar biasa Amin. nih 501 gitu. Kita mungkin satu orang aja di ruang itu pusing Bu. Gimana yang 500 sih itu luar biasa. Tapi ya itu itulah pendidikan realita pendidikan di Indonesia sekarang ya belum apa standar gitu ya untuk penanganan secara psikologis ini. Jadi mungkin nanti bisa Bu Eva tambahkan ya Bu. Saya juga pengalamannya belum banyak, tapi mungkin dari sini yang gambaran yang saya dapatkan bisa lebih dikuatkan secara kelompok Bu. Karena memang saya sepakat sama Ibu gitu. Kalau yang ditanganin yang baik-baik aja, siapapun. Nah, kalau yang kurang baik ini dibiarkan, nanti mereka akan hidup dengan yang kurang baik ini. Nah, kalau kurang baik ini terus
makin dibiarkan kan makin nggak lurus gitu. Nanti juga akan berdampak pada ekosistem bagaimana anak-anak kita yang baik-baik ini untuk bertumbuh di masa depan gitu. Makanya perlu juga kita harus apa namanya melakukan perbaikan gitu ya, baik ya yang sudah terlanjur ataupun yang belum gitu ya, masih preventif gitu. Jadi eh, mungkin kalau dari saya gambarannya lebih dikuatkan tadi kelompok apa namanya penanganan secara kelompok karena ya nggak bisa ya kalau misalkan apa namanya 1 dibanding 500 gitu. Kalau misalkan bagi anak-anak yang apa sudah terlanjur gitu ya bisa digali dulu disentuh dulu Bu hatinya gitu. Sentuh dulu hatinya ini bisa lewat mungkin dari sekolah mengadakan ISQ gitu ya atau mungkin em, apa namanya mulai lewat hobi-hobi mereka gitu. Hobi-hobi mereka nih apa sih? Mungkin ada yang sepak bola kayak gitu ya. Dibikinlah kompetisi apa kolaborasi sepak bola. Nah, setelah apa namanya ada kegiatan-kegiatan yang asik-asik itu Bu, misalkan kayak tadi ya asik tapi asiknya tetap bermanfaat seperti olahraga, sepak bola atau apa. Terus ada sesi potluck mungkin makan bersama gitu ya. Itu masih di jam sekolah mungkin ya. Jadi di sesi itu nanti sharing gitu, misalkan sharing-sharing kayak gitu ya, apa sih gitu. Itu bisa gitu. Jadi sentuh dulu hatinya anak-anak ini lewat kegiatan-kegiatan yang berkelompok gitu dan kegiatan-kegiatan yang asik gitu. Misalkan ya tadi apa namanya sepak bola lah atau apa. Setelah itu nanti ada sesi reflektif atau ada sesi apa namanya kayak apa sticky note kayak gitu-gitu Bu. Jadi kayak gimana sih perasaanmu kayak gitu-gitu. Kenapa ya kok kira-kira temen-temen nih kok pengen apa namanya suka tawuran mungkin nanti kalau udah di beberapa kali ya nanti mungkin kalau udah diambil hatinya barulah bisa ini tapi kalau misalkan kayak dipanggil ke guru BK kamu namanya ini dipanggil guru BK secara personal gitu malah bisa biasanya malah anak tuh makin menjauh dari kita gitu ya malah makin nakal gitu maksudnya makin liar gitu makanya diambil dulu hatinya lewat kegiatan-kegiatan yang sekiranya memungkinkan secara SDM dan juga waktunya tuh efektif bisa lewat bisa minta bantuan guru-guru juga Bu. Kalau setahu saya kalau misalkan guru BK-nya emang cuma satu biasanya guru wali kelas tuh dioptimalkan. Nah, itu bisa mengoptimalkan bantuan lewat wali kelas kayak gitu. Misalnya nih kalau di wali kelas eh, bikin apa namanya tempat duduk itu seminggu tuh harus sama kayak gitu. Misalkan si A sama si B, terus si C sama si D ya berarti seminggu tuh si A sama si B terus. Dari situ jadi nanti kalau misalkan si A itu dari situ juga kita kasih pemahaman kamu bertanggung jawab atas temanmu, kamu kayak gitu. Jadi dari situ nanti kalau misalkan dalam seminggu ini ada kasus apa, coba tanyakan nih si dari si B saya ada bermasalah, oh tanyakan si A nih. Kenapa ya kok si B ini bisa bermasalah setiap hari kalau di kelas tuh dia gimana, main HP enggak gitu-gitu. Jadi itu bisa dioptimalkan juga lewat bantuan wali kelas. Dan juga misalkan kayak guru-guru olahraga, guru musik, guru-guru yang seru-seru itu, Bu. Guru-guru yang seru-seru itu bisa dioptimalkan. Gitu. Iya, Gitu, Bu. Mungkin betul. dari saya itu kira-kira ada Oke, tanggapan atau tambahan, Bu. oke. Gimana? Ada tanggapan nggak buat atau saya sedikit kasih masukan juga? Betul, betul Mbak Zakia. Jadi memang mereka butuh ruang ya, sebetulnya ya, dengan difasilitasi dengan hobi-hobi, aktivitas-aktivitas yang seru dan challenging, yang positif tentunya, itu juga bisa membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kebetulan saya suka bahwa mahasiswa-mahasiswa saya memang salah satu tugasnya itu mengambil kasus-kasus di lapas anak dan remaja di Banten gitu ya. Jadi memang betul kasus-kasus yang banyak ditemukan di sana itu salah satunya ada tawuran gitu ya. Mereka di usia-usia remaja sudah menjadi eksekutor. Di usia belasan-belasan tahun sudah menjadi eksekutor. Mereka berani tawuran, mereka berani membunuh gitu ya. Kemudian kasus yang banyak juga sama betul Bu, pelecehan seksual. Saya juga kaget, aduh kamu di usia segini kok bisa ya gitu. Kamu sudah melakukan intercourse dengan lawan jenis gitu. Tapi kalau boleh saya mengambil statistik gitu ya Bu ya, ternyata kembali akarnya adalah pada keluarga
gitu ya Bu ya. Jadi untuk masalah-masalah remaja memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh sekolah saja. Apalagi oleh satu orang guru BK aja, Bu. Waduh, bisa pecah kepala Ibu. Ya, jadi peran keluarga ini sangat penting, gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari kasus-kasus di lembaga pemasyarakatan di penjara anak remaja itu, memang kalau secara rata-rata orang tuanya yang kurang peduli akhirnya, gitu ya. Jadi di sini ibu pihak sekolah bisa membuat suatu program untuk membangunkan keluarga juga. Hei, ibu dan bapak, hei, para orang tua, gitu ya. Ini tanggung jawab kalian juga loh, gitu. Kalian punya peran penting juga loh di sini, gitu. Ayo kita sama-sama dengan sekolah. Apa yang perlu orang tua lakukan di rumah, gitu. Berikan pengetahuan itu oleh sekolah, gitu ya. Sehingga yuk kita kolaborasi. Apa yang dipantau dan dikontrol di rumah akan kami lakukan juga, kontrol dan pantau di sekolah juga, gitu. Tapi dasarnya pengetahuan dulu kepada para orang tua bahwa pengasuhan, pengawasan, penanaman nilai-nilai, kemudian dari sisi spiritualnya itu basicnya adalah dari rumah. Jangan punya niat menyekolahkan anak itu lulus dengan harapan anak saya menjadi bagus gitu ya. Nggak bisa, tetap dasarnya dari rumah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu Ibu kan guru ya. Ada salah satu program dari Kemendiknas, Kemendikbud, salah satu program untuk bullying itu ada yang namanya Roots. Ibu pasti pernah dengar tuh. Jadi seperti akar gitu, Bu. Kalau guru BK1 memang nggak bisa menyelesaikan kasus banyak, Bu. Tapi Ibu bisa, jadi prinsip Roots itu kalau saya lihat, ambil pentolan-pentolan dari setiap kelas, Bu. Cukup satu anak aja. Cari satu anak yang eksis di kelas, di masing-masing kelas, jadikan itu perpanjangan tangan guru guru BK gitu ya. Jadi kamu punya misi, kamu tolong kenali siapa aja teman-teman kamu di kelas yang sekiranya berpotensi untuk melakukan tindakan kenakalan remaja. Pasti kan yang lebih kenal mereka sebetulnya, teman-teman di kelas gitu ya. Nah, dari situ dia bisa mengajak beberapa temannya sebagai tim tuh di kelas. Jadi nanti si pentolan-pentolan kelas itu yang nanti akan melaporkan terus, update terus ke guru BK gitu ya, bahwa siapa aja yang berpotensi. Bu, si A tadi ini Bu, tapi detail gitu Bu. Hari ini si A begini di kelas, hari ini si B misalnya ketawa, Bu kelihatan si B bawa senjata tajam. Atau Bu, si ini kemarin ada cerita dia mabok atau apa segala macam gitu. Jadi ya saya tahu ibu kan mata cuma dua, kaki cuma dua, tangan cuma dua. Itu kelas ada berapa gitu sampai 500 anak tuh kan banyak Bu. Ya, jadi eh, apa empowering, berdayakan si anak-anak itu gitu ya. Nah tuh di kata Pak Agus ambil suhunya kelas, ya betul. Itu udah memang sudah program dari pemerintah Roots, jadi kayak akar gitu Bu. Nanti dia menjalar kemana-mana dari satu anak itu, dia akan bikin tim-tim kecil tuh Bu untuk memantau kelasnya masing-masing. Dan selalu setiap hari itu bikin laporan tertulis Bu. Nanti Ibu mungkin ada meeting seminggu sekali atau sebulan sekali, Ibu evaluasi terus ada kejadian apa di kelas. Gitu. Itu bagus sekali saya lihat program sebetulnya itu untuk menangani bullying, tapi ini bisa diterapkan juga untuk kasus-kasus kenakalan remaja di sekolah. Ya Bu ya. Ya, semoga membantu tuh. Mbak Zakia juga bisa tuh kalau dimintain untuk jadi narasumber untuk edukasi ke orang tua ya, Bu Nopi ya. Iya, Ibu. Nah, semoga membantu ya, Bu Nopi. Nah, iya Ibu, banyak ilmu ya. Insya Allah nanti saya akan terapkan gitu. Semoga Iya. hasil. Anu baungna entong diantep tadi kata ibu yang nakal mah anu baung mah diantep jangan ya Bu. Justru mereka harus dirangkul Bu.
Ya, betul. jadi justru anak-anak yang menjauh dari kita, kita jangan ikutan menjauh. Justru kalau anak-anak menjauh dari kita pepet terus, Bu. Ya, tadi yang kata Mbak Betul. Zakia diambil hatinya, saya setuju banget. Oke, ya. Selamat Bu, mencoba ya, Bu Nopi ya. terima kasih Bu, sangat membantu. Baik, terima kasih banyak. Eh, ada yang raise hand tadi siapa ya? Satu, ah, boleh. Mbak, Ibu atau Mbak nih, Bu Nita Oktaveni. Monggo silahkan. Oh ya, terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Mohon maaf saya off cam buat Oh ya, sekarang. udah baik-baik. Bu Nita dari mana Bu Nita? Ya, saya dari Tangerang. Dari Tangerang, mangga silahkan. Punten sebelumnya mau menanyakan terkait tadi ya, udah bagus banget tadi ya penyampaian-penyampaian semuanya merimain lagi gitu. Tadi kan secara amigdala untuk ukuran remaja itu memang masih belum stabil ya yang tadi dijelaskan oleh Bu Fafa gitu. Intinya rasa emosionalnya atau amarahnya tuh mereka lebih tinggi daripada mengelolanya secara bijak. Nah, ini di saya sendiri sih maksudnya untuk di kayak kami gitu atau saya sebagai orang tua misal saya mempunyai anak remaja gitu ya, mempunyai anak remaja yang memang dia sendiri sudah tahu peminatannya seperti misalnya ke teknologi, coding dan lain sebagainya gitu. Tetapi secara kita orang tua mungkin melihatnya itu kok kayak depan komputer aja gitu kan ya. Kita melihat padahal dia sendiri sebenarnya sudah tahu kebutuhan dia di depan komputer itu untuk belajar gitu. Ada hal yang memang dia harus lakukan. Cuma kita melihatnya kadang hampir lupa gitu. Jadinya emosi timbulnya gitu marah dan mungkin disitulah terjadi gesekan gitu maksudnya yang mungkin anak saya sendiri melihat tidak dimengerti perasaannya saya sendiri maksudnya kalau bisa mengatur waktu dan lain-lainnya tapi kadang secara ini di apa namanya muncullah gitu emosi dari saya sendiri. Nah, maksudnya terkait hal-hal tadi gitu ada kasuistik seperti itu PR-nya sih lebih ke saya gitu sebagai orang tua itu kira-kira gimana ya untuk membersamainya secara baik itu seperti apa supaya supaya sebenarnya dia sendiri sudah muncul minatnya tetapi biar lebih baik lagi tuh seperti apa mungkin itu sih pertanyaannya. Oke, usia berapa Bu anaknya? Usia 16 tahun 16 tahun, laki sama mungkin perempuan? laki-laki tambahan sedikit lagi mungkin Ya, boleh, boleh. semisal memungkinkan atau boleh tadi kalau dari Bu Fafa gitu kan ya untuk apa alat ukur tentang kepribadian MBTI atau DISC misal ada webnya walaupun itu bukan ini ya maksudnya pasti harus ada interpretasi yang lebih ini mohon bisa di-share atau itulah gitu buat gambaran. Iya, tadi anak saya usia 16 tahun dia Oke. putra laki-laki. Iya, Bu, kalau mau yang lebih valid sih, Ibu tes minat bakat ketemu sama Bu Fafa. Kan deket tuh dari Banten ke Depok ya. Kan udah ada Betul. jalan yang baru, Bu, jalan tol baru. Jadi tes Iya, minat bakat sebetulnya lebih lebih valid. Oke, baik. minta linknya katanya Mbak Zakia. Baik nih, gimana nih Mbak Zakia? Ini masalah klise sebetulnya ya Bu, banyak juga sih konflik dengan anak orang tua maunya mau ya jangan ngabisin waktu di situ, masih banyak tugas yang lain gitu. Tapi di sisi lain ya memang anak sukanya itu gitu. Akhirnya sering ya konflik pasti ada ya Bu ya. Ini gimana nih Mbak Zakia nih? Iya, luar biasa ya Bu. Remaja ini kan udah 16 tahun ya. Kalau kemarin saya belajar juga, anak tuh mulai berapa ya? Mulai 10 tahun ya Bu ya. Udah bisa komentar ya. Atau mungkin mulai kelas 5 SD gitu ya. Itu udah bisa komentar. Aku nggak mau gitu ya. Mungkin akan mulai remaja ini udah aku nggak mau, aku ini, aku itu. Udah punya keinginan gitu ya. Saya aja yang baru jadi orang tua anak 20 bulan aja kadang ngasih rebutan gadget gitu buat kalau anak saya pengen lihat foto gitu makanya apalagi kalau remaja kan udah tahu gitu ya udah bisa berpikir gitu tapi memang tadi bagaimana pengendaliannya itu memang belum bisa seoptimal kita orang dewasa gitu. Nah, bagaimana ya menghadapi itu gitu kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau saya mungkin bisa sarannya gitu ya Bu, kalau pengalaman saya tuh coba pakai media meja makan. Meja makan, waktu santai, waktu kita keluar
keluar jalan-jalan kayak gitu atau waktu mau tidur gitu. Jadi meja makan ini maksudnya gini, jadi misalkan Ibu kira-kira ada waktu makan bersama keluarga nggak, Bu? Iya, selalu. Selalu ya. Nah, ini juga sangat ini pengalaman saya sangat apa namanya ngena banget gitu. Jadi orang tua saya itu selalu mendidik saya itu saat di meja makan dan saat perjalanan gitu. Jadi kalau misalnya di meja makan itu kita bisa ceritakan tentang apa namanya kisah-kisah ibu dulu gitu. Misalkan keteladanan ibu, keteladanan bapak atau mungkin bisa ditanya. Jadi kayak deep talk-nya itu di meja makan gitu, Bu. Meja makan, di waktu-waktu santai mau tidur atau mungkin waktu apa namanya perjalanan gitu kayak Mas sekarang lagi ngapain sih? Lagi aktivitasnya lagi apa? Kesibukannya lagi apa gitu. Jadi bukan langsung kamu kok gini 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 gitu nggak, tapi kayak ditanyain dulu di talk gitu ya Bu ya, ngomong lebih dalam gitu. Terus baru itu nanti mulailah kalau menurutmu gimana kayak gitu. Sebenarnya seharusnya tuh kita gimana sih kayak gitu gitu. Jadi kita ajak diskusi. Terus bisa juga kan anak remaja itu nggak bisa dikasih tahu ya Bu ya. Maksudnya kalau dikasih omongan itu tuh ya bisa jadi bisa lebih suka nolak gitu. Justru kalau dikasih gini-gini malah dia saya diingetin terus dia malah akan apa ya kebal gitu. Maksudnya malah menolak gitu ingatan-ingatan itu. Jadi anak remaja tuh butuhnya keteladanan. Jadi misalnya bisa keteladanan itu dari ibu. Biasanya butuhkan keteladanan itu dari lingkungan di sekitarnya. Mungkin bisa butuh bantuan orang tua apa suami gitu ya buat diskusi kira-kira gimana ya nih. Mungkin barangkali kita bisa evaluasi ke diri kita. Apakah kita juga sering terlalu fokus dengan apa yang kita sukai sampai akhirnya lupa. Itu pertama kita evaluasi sebagai orang tua. Terus kemudian kerjasama sama pasangan buat yuk kita bangun lingkungan gitu. Terus kita coba kasih teladan gitu ya. Kalau misalkan kita itu suka punya hobi terhadap sesuatu ya kita tetap harus tahu waktu kayak gitu. Jadi itu nanti seiring berjalannya waktu pelan-pelan anak itu oh orang takut aja kayak gini kayak gitu. Jadi apa anak ini punya keteladanan. Bisa juga anak diajak silaturahmi ke orang saudara-saudara kayak gitu. Terus dari situ anak bisa belajar dari situ misalkan diajak ke temennya saudara yang punya teman remaja juga kayak gitu diajak terus sana kamu ngobrol sama ini kayak gitu gitu jadi bisa juga dikasih gambaran keteladanan dari lingkungan di sekitar kita itu mungkin Bu yang bisa saya apa namanya kasih gambaran gitu saya kasih jawaban mungkin Bu Eva Ya, bisa mau Iya sih menambahkan. udah oke ya. Tadi apa metode meja makan itu efektif banget ya Mbak. Saya juga sampai sekarang begitu. Jadi di meja makan kadang-kadang laptop tuh udah berapa biji di meja makan gitu. Walaupun mungkin sambil kerja ya tapi ada ngobrolnya sama anak-anak terutama remaja. Kemudian kalau saya menambahkan sedikit aja sih, dengan remaja itu yang penting connecting before correcting. Itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Kadang-kadang kita banyak correctingnya dulu, koreksinya dulu. Kamu jangan gini, kamu kenapa sih begitu? Kamu kok ininya begini, kok itu begitu. Tapi kita lupa, harusnya diawali dengan connecting dulu. Connect dulu sama remaja. Caranya gimana connect? Ya kita kita ngobrol yang umum-umum dulu, tahu dulu dia lagi sukanya apa. Pokoknya connect dulu hati kita sama hati dia. Nah, kalau udah connect, baru kita mulai tuh apa yang mau kita correction di situ. Jadi jangan jumping, langsung correction, connectingnya dulu dibangun. Itu sih mungkin sedikit dari saya, Mbak Zakia. Semoga membantu, Bu Nita. siap. Terima kasih banyak, sangat membantu sekali. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Zakia, sebetulnya ini sudah jam 5 itu ya. Tapi ini di beberapa di chat ada beberapa pertanyaan karena waktunya terbatas. Monggo Mbak Zakia yang memilih. Kira-kira mana yang akan dijawab nih Atau pertanyaan dari mungkin peserta. itu Bu, Pak Ruswanda dulu itu apa namanya raise hand juga. Nanti mungkin yang Sebentar, di sebentar. di apa di chat Mbak saya Ruswanda. kasih jawaban ini. Terus apa ke kalian nanti di. Oh, baik. Oh iya ya, ada Pak Ruswanda ya. Baik, baik. Ya, ada Pak Ruswanda, raise hand. Baik, Pak Ruswanda, monggo.
Terima Halo Pak kasih. Ruswanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ruswanda dari mana Pak Ruswanda? Dari Garut Selatan, Bu. Dari Garut Selatan. Alhamdulillah. Bulan Gimana Pak kemarin saya Ruswanda? ikut juga tuh. Iya nih wajahnya emang familiar nih. Ini rajin banget nih Pak Ruswanda. Ya, Gimana itu. Pak? Gimana Pak? Sebelumnya saya minta izin ke khususnya tuan rumah Ibu ya. Jadi video-video yang Ibu sebar di YouTube itu saya download kembali. Ya kebetulan saya seorang guru di SMP yang berkecimpung dengan anak remaja. Jadi ada baiknya menurut saya nih Bu ya. Nanti akan saya putar kalau waktunya memungkinkan. Kalau enggak nanti saya ATM. Boleh nggak Bu tuh? ATM apa Pak ATM? ATM itu saya amati, kemudian saya tiru, saya modifikasi. Oh boleh. Kirain Bapak Ya. mau kirim ATM ke saya. Boleh Pak, mangga, mangga, mangga. Terima kasih atas kesempatan dan saya harap nanti webinar berikutnya tetap gratis Bu ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Ya. Ini berhubungan dengan apa namanya eh, mengenali diri. Mungkin kan tadi Ibu apa Zakia, Mbak Zakia ya. Saya seorang guru dan juga seorang orang tua. Anak saya di rumah semua sudah remaja. Mulai dari anak kelas 5 SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, sekarang pun saya mengikut sertakan anak saya Oh, yang kuliah di Alhamdulillah. Purwokerto, yang kuliah di Tasikmalaya. Saya sengaja, Alhamdulillah. sebab saya sendiri belum bisa atau tidak bisa saya mengajari dia supaya mengenali dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini mungkin saya sebagai orang tua khususnya di rumah dan di sekolah sebagai orang tua siswa ingin tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua apa namanya agar bisa anak kita itu mengenali dirinya sendiri. Paling tidak kalaupun saya bukan ahli psikologi, sedikit gambaran lah. Karena ini kan aplikasi ilmu penerapan. Kalau saya kuliah dulu lama dan mungkin ketuaan. Barangkali demikian. Terima kasih Bu Eva. Iya, baik. Tips-tipsnya ya, langkah-langkahnya nih ya sebagai seorang ayah, orang tua untuk membantu anaknya supaya mereka bisa mengenali diri. Siapa nih Pak putra-putrinya di sini? Saya... Ini ada Fatul Muiz, ada Zahira Azahra. Ini Oh iya, ada. Halo putra-putrinya Pak Ruswanda, semoga bisa menyimak dengan baik ya di sini ya. Yuk, gimana Mbak Zakia nih sebagai orang tua dari sisi orang tua, sebagai pendamping Oke. adik-adik remaja gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebagai orang tua, tadi mungkin kalau sebagai orang tua saya sepakat banget apa yang dibilang Bu Eva gitu ya. Connecting gitu ya, connecting before correcting. Jadi connecting ini penting banget Pak. Apa namanya untuk kita tuh terkoneksi ya, dan itu sudah Bapak lakukan gitu ya dengan Bapak mengajak gitu anak-anak Bapak untuk ke sini gitu ya, untuk sini karena Bapak sadar bahwa belum bisa optimal gitu ya. Mungkin kalau connecting selanjutnya gitu ya, agar anak ini secara teraplikasinya tuh gimana gitu ya Pak ya. Mungkin bisa juga dengan kalau yang saya alami dulu obrol Pak, ngobrol gitu. Ngobrolnya itu bisa eh, ngobrolnya tadi bisa di meja makan gitu. Jadi kita tanya tuh Pak, apa namanya, kamu tuh, jadi kita tuh cuma, kita benar-benar dihadapkan pada situasi yang em, point of view apa ya, kayak kita tuh nggak tahu anak kita tuh gimana gitu Pak. Memang nggak tahu arahnya anak kita tuh gimana. Jadi kita tanya aja gimana rencanamu, terus apa namanya, em, kamu sekarang lagi suka apa, gimana teman-temanmu gitu. Ngobrol-ngobrolnya, connectingnya itu tadi, ya tadi Pak, saat makan, di meja makan, atau saat mau tidur, kayak gitu. Terus ada menarik Pak, saya tuh tadi barusan dapat insight dari teman saya. Orang tuanya itu selalu menyapa anak-anaknya di grup WA. Halo, Assalamualaikum anak-anakku, karena mereka berjarak jauh ya. Kan kalau ini buat yang berjarak jauh ya, eh, selalu ngobrol gitu setiap di pagi setiap hari gitu ya, pasti memastikan anak-anaknya apakah kalian bahagia gitu. Jadi menanyakan gitu ke anak-anaknya itu kabarnya gimana kayak gitu. Terus bisa juga dengan apa namanya, kalau setelah kita tadi
udah connecting gitu ya anak-anak, kita coba tahu, cari tahu gitu ya. Nanti lama-lama anak itu akan kalau ada apa-apa itu nanyanya ke kita Pak gitu. Kalau misalnya Pak ini gimana ya, Pak itu gimana ya, kayak gitu. Jadi apa tadi yang pertama kita harus connecting dulu dan manfaatkan waktu-waktu eh, apa ya, waktu-waktu santai gitu ya Pak ya. Gitu. Terus juga em, bisa juga dengan eh, apa kalau orang tua itu tadi Pak keteladanan gitu. Bapak bisa menceritakan cita-cita Bapak itu bagaimana, harapan-harapan Bapak itu bagaimana, keinginan Bapak itu bagaimana. Dari situ anak tuh bisa tahu gitu. Oh, aku tuh apa namanya orang tua aku tuh pengen kayak gini gitu. Tapi kondisiku seperti ini. Jadi aku harus gimana ya gitu. Jadi maksudnya Bapak menceritakan ke anak itu gitu ya, bukan untuk menuntut anak gitu, tapi kita menceritakan sejarah gitu, sejarah Bapak itu tumbuh tuh seperti ini, itu biar bisa menginspirasi anak-anak gitu. Jadi itu juga bisa sarana untuk memotivasi anak biar anak itu terus mengenal dirinya kayak gitu. Oh, aku itu terlahir. Saya ingat banget gitu. Saya itu terlahir dari cucu petani gitu. Makanya apa namanya? Meskipun bapak saya PNS gitu ya. Tapi saya tetap berusaha ingat, tapi saya tetap ingat nih kalau saya itu cucu petani. Jadi saya harus terus berusaha untuk memperbaiki saya, memperbaiki nasib saya, memperbaiki generasi saya nanti gitu. Akhirnya saya semangat untuk belajar, saya untuk semangat untuk mencari tahu kayak gitu Pak. Jadi penting untuk menceritakan gitu histori keluarga itu bagaimana, menceritakan harapan-harapan orang tua gimana, dan juga penting untuk memberikan apa namanya arahan terus juga apa namanya gambaran ini loh dunia di sekitar kita tuh sekarang kayak gini gitu makanya juga penting salut sama Bapak Ruswanda mau terus belajar ya mencari tahu di berbagai informasi biar bisa mengajak keluarga mengajak anak-anaknya apa ya teredukasi gitu ya gitu sih Pak mungkin kalau dari saya gitu mungkin bisa ditambahkan dari Bu Eva. Iya, kayaknya sudah lengkap ya. Connecting itu tetap perlu ya Pak ya untuk kita mendampingi remaja. Kemudian yang kedua, betul juga kita sebagai orang tua bisa jadi teladan ya, tapi be careful juga. Ada beberapa remaja yang kadang-kadang gak suka juga. Ah, aku mau cerita, kenapa jadi panggung ceritanya panggung cerita ayah ya? Kenapa jadi panggung ceritanya panggung cerita mama ya gitu. Itu juga ada juga tipe beberapa remaja yang aku curhat, tapi kenapa papa jadi cerita tentang masa lalu papa ya, itu juga ada. Tapi ada juga remaja yang seneng denger cerita perjalanan hidup kita tuh ada juga gitu yang seneng. Atau bisa juga kalau anak-anak remaja yang nggak suka dengan cerita kita, bisa pakai tokoh-tokoh idola dia yang sekiranya positif sebetulnya. Misalnya dia suka tokoh apa, ya kita ambil teladan yang positif dari tokoh itu siapa. Kemudian eh, yang terpenting lagi kita bisa jadi teman curhat, teman diskusi untuk para remaja. Itu yang paling penting dan challenging banget sebetulnya buat kita sebagai orang tua. Di satu sisi kita sering merasa kesal dengan perilaku-perilaku remaja mereka gitu ya. Tapi di satu sisi lagi kita harus jadi sahabat curhat dan diskusi mereka. Nah, bisa nggak kita memainkan dua peran itu gitu? Peran yang satu sisi kita kadang-kadang gemes gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus mau mendengarkan, kita juga harus mau jadi tempat diskusi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai tempat diskusi, kita juga harus update terus, Pak, Ibu, Ibu, Bapak yang lain gitu. Kita juga harus update terus. Anak-anak remaja sekarang lagi senangnya diskusi apa sih? Kalau anak kita mau diskusi tentang potensi diri, ya potensi diri itu apa? Kita juga harus baca, kita juga harus update terus gitu pengetahuan kita. Jangan bereferensi di informasi yang zaman dulu. Anak remaja begitu nggak nyambung ngobrolnya dengan kita, pergi dia Pak. Ah nggak seru katanya ngobrol sama sama mama sama papa nggak nyambung. Jadi update juga itu perlu. Kita jangan terlalu jangan terlalu tutup mata dengan teknologi, dengan informasi.
Apalagi sekarang banyak jurusan-jurusan baru, banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, banyak apa minat pekerjaan yang baru, banyak. Dan itu kita juga perlu sedikit tahu gitu ya. Nah, kalau remaja sudah asik diskusi dengan kita, mereka akan dengan sendirinya terbuka gitu loh. Dengan sendirinya mereka juga akan open dengan kita. Itu sih Pak, mudah-mudahan ini putra-putri Bapak sudah ada yang kuliah ya. Malah lebih enak Pak kalau kalau dengan putra-putri kita yang sudah kuliah. Terlebih Bapak guru kan? Betul. Nah, Bapak juga guru gitu. Kemudian kalau yang 5 SD, laki perempuan Pak? Laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, jadi selain Bapak, Ibu juga perlu digandeng sama Bapak. Ibu juga jangan jangan tutup mata Ya, juga. Kalau anak bertanya betul. minimal tahu, atau kalau nggak tahu ya kita juga jujur. Ayo kita sama-sama buka di Google yuk gitu. Ya, Diskusinya harus jalan. kadang-kadang treatment berbeda antara ibu dengan ayah. Apanya yang beda, Pak? Tindakan atau pendampingan terhadap anak. Oh, Kadang-kadang beda. misalnya gimana, Pak? Misalkan kalau saya maunya begini, dia lain gitu ya. Oh, oke. Kadang-kadang ada anak yang nggak, ya tadi kata ibu, ada anak yang nggak mau dengar cerita juga. Mm-mm. Malah dia senang dia yang bercerita. Mm-mm. Ada anak yang mau diomelin gitu. Jadi macam-macam. Sering pengalaman ternyata tindakan harus beda-beda. Anak saya 5, Bu. Oh, luar biasa. Ini yang terakhir itu yang kelas 5 itu yang. Nah, ini karakternya Oh, lain. oke. Ada yang mager, ada yang Mm, gercep juga ada. Saya setuju, Contohnya gini, Pak. kalau ya kalau Mm-mm. disuruh sholat subuh misalkan, ada yang susah sekali. Ada Mm-mm. yang begitu di toel istilahnya orang Sunda bilang Mm-mm. langsung. Tuh, ada yang Mm-mm. susah sekali. Tapi kita kan nah, setelah saya belajar itu maltreatment itu saya jadi khawatir juga kemarin. Oh, iya yang terakhir kemarin ya, Pak. Iya, Oh, oke. jadi Pak, betul, jangan Pak. kena tindakan itu. Ah-ah. Kalau treatment kepada setiap anak udah pasti beda, disesuaikan dengan keunikan masing-masing anak. Tapi kalau bapak dan ibu, treatmentnya nggak boleh beda, harus sama. Ya, ya, nanti Ibu saya dan ikutkan bapak, seminar juga. iya, ibu dan bapak harus sama suaranya. Kalau ada beda-beda pendapat, ibu dan bapak ngobrol dulu di belakang layar, Pak. Di belakang panggung tuh diskusi dulu. Sehingga nanti ketika Hmm. berhadapan dengan anak, itu suaranya satu aja. Udah sepakat nih ibu sama bapak. Nggak boleh beda suara. Ya, jadi Iya, kalau iya. kata ibu A, ya bapak juga harus A. Bilang sama putra-putri bahwa ibu dan bapak itu sama. Kemudian, ini kan bapak usia yang ke satu sama yang terakhir kan jauh banget ya. Jauh. Yang Iya, bisa itu 20, udah, iya. 27. Jadi sebetulnya yang besar-besar bisa tolong diberdayakan, Pak. Jadi Hmm. jadikan yang besar itu sebagai panutan juga untuk adik-adiknya. Jadi diberdayakan, Pak. Mereka sudah masuk ke usia dewasa soalnya. Itu dalam hal misalnya pengaturan rumah, manajemen rumah, dalam hal pengasuhan ke adik-adiknya, mereka bisa jadi tadi panutan, bisa menjadi tokoh idola mungkin buat adik-adiknya gitu. Jadi diberdayakan juga, Pak. Iya, masalahnya kan di luar semua, Bu. Oh, Tinggal di nggak luar. satu rumah, nggak satu Iya, rumah. kan kuliah pada kuliah. Nah, Oh, tapi kan pulang kembali ke rumah atau kos? kos kan jauh Oh, di kos. ada yang di Purwokerto di sini. Oh, oke. Tapi kan bisa masih tetap bisa komunikasi melalui handphone. Jadi kakaknya juga bisa bisa cerita, Dek, kakak kuliah loh. Nanti kamu juga kuliah ya. Kamu harus pinter sekolahnya. Belajarnya harus yang rajin. Nah, diberdayakan seperti itu kakak ke adik gitu. Sehingga tugas mengasuh itu tidak dibebankan melulu ke ibu dan bapak. Kakak-kakaknya udah masuk ke usia dewasa soalnya. Ya, Ya, jadi mereka juga libatkan dalam hal pengasuhan. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan siap, nih siap, siap. putra-putrinya Pak Ruswanda jadi putra-putri yang sukses gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan Amin. dan dilancarkan mimpi-mimpi mengejar mimpi mereka. Baik, Amin. semoga bisa membantu Pak Ruswanda. Terima kasih banyak. Nah, Terima kasih. baik. Mbak Zakiah, ini pertanyaan sebetulnya masih banyak. Gimana nih, mau dijawab di sini atau mau dialihkan ke Instagram Mbak Zakia? Jawab singkat kali ya, Bu Oh, ya. boleh, boleh. Mangga, Eh, mangga, mangga Mbak oke, Zakia. Mangga coba dari Ando dulu Pak ya. Ando Mm-mm. ya. Iya. Oke, ini kan tentang
ini ya komen-komen di Ya, dia punya eh, channel YouTube. YouTube gitu ya. Mm-mm. Kayak apakah dewasa juga ada kemungkinan untuk memberi feedback seperti itu? Maksudnya kurang logik gitu ya. Dan Mm-mm. berapa lama rata-rata remaja atau anak bisa belajar agar berpikir secara dewasa? Nah, Mm-mm. kalau ini bagaimana anak-anak berpikir, apakah dewasa kemungkinan bisa mungkin gitu ya berpikir yang Mm-mm. tidak dewasa itu bisa. Orang dewasa berpikir tidak dewasa itu bisa. Kemudian berapa lama rata-rata remaja atau anak bisa belajar agar bisa berpikir secara dewasa? Nah, ini benar-benar tergantung bagaimana lingkungan, lingkungannya baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan seperti itu gitu. Jadi secara natur dan secara nurtur itu berpengaruh pada bagaimana anak itu berpikir gitu. Tapi kalau rata-rata gitu ya, kalau secara tahapan sebenarnya tahap dewasa awal gitu ya, mungkin sekitar em, usia berapa dewasa awal 21 mungkin ya, 20, sekitar 20, 20 21. 21 itu sudah mulai bisa berpikir secara dewasa gitu ya, sudah selesai gitu ya untuk mungkin ya semakin intinya semakin dewasa tuh semakin meningkat gitu kemampuannya. Tapi itu tergantung bagaimana stimulasi-stimulasi yang didapatkan. Kalau anak tidak berorganisasi, anak tidak apa ya, tidak berinteraksi, tidak misalkan kuliah ya kuliah aja gitu. Ya nanti tidak terlatih gitu penalarannya, pengambilan keputusannya. Jadi sehingga tidak bisa berpikir secara dewasa. Jadi tergantung bagaimana stimulasi yang didapatkan anak itu, gitu, yang dilatih oleh anak itu. Kemudian selanjutnya dari Pak Sukatno, anak saya laki-laki kalau ditanya cita-citanya mau jadi gamer, saya sebagai orang tua tidak setuju dengan mimpinya itu karena tidak sesuai harapan saya. Apakah boleh saya intervensi terhadap cita-cita itu agar berubah atau perlu saya arahkan yang lebih baik? Ya, tentu eh, anak dan orang tua itu pasti punya harapan gitu ya. Orang tua punya harapan terhadap anak, anak punya cita-cita terhadap atau harapan terhadap masa depannya. Nah, ini yang perlu kalau saya bilang tuh dikomunikasikan ya. Tadi balik lagi ke connecting, perlu diserasikan gitu. Kalau kita terlalu ngotot, nanti juga malah anak makin lari jauh dari kita. Tapi kalau kita terlalu lalai, nanti juga kita apa namanya malah kehilangan anak. Kehilangan ini dalam artian kehilangan secara fisik atau secara ruhnya gitu ya, secara ya ruh gitu. Makanya perlu dikomunikasikan baik-baik gitu. Em, apa namanya, kira-kira kita tanya dulu, kita gali dulu, kenapa sih kok pengen jadi gamer gitu. Bisa jadi karena anak remaja ini tidak tahu gitu struggle-nya kehidupan gitu, belum tahu realitanya harga sembako tuh mahal gitu ya. Belum tahu realitanya harga nasi itu, harga tomat itu mahal gitu. Makanya em, kadang perlu kita tuh cuma sekedar perlu tahu gitu apa namanya imajinasi dia apa sih kok bisa mau jadi gamer gitu. Jadi karena anak remaja ini kan masih ini ya masih terus berkembang gitu ya, masih terus menyesuaikan diri. Jadi misalkan dia pengen A belum tentu nanti waktu kuliah atau waktu SMA nanti akan masih berubah-ubah gitu, katanya labil gitu ya, masih berubah-ubah menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu apa ya ngotot gitu, tapi justru ini jadi sarana untuk mendekatkan diri. Kenapa ya kok nggak boleh gitu? Kenapa kok ya kok pengen gamer gitu? Gitu kita tanya-tanya aja terus kenapa nggak pengen ini aja? Kenapa nggak pengen itu aja gitu? Jadi coba coba kita tanya, kita gali, terus kita kasih tadi ya teladan. Kita kasih teladannya tuh bisa jadi secara frontal, bisa jadi secara ini ya, secara nggak langsung gitu. Misalkan kayak ini tuh kayaknya bagus deh atau apa gitu. Jadi kayak secara tersirat seperti itu, Pak. Jadi ada banyak caranya. Mungkin juga bisa dari dia dikenalkan, bisa dicariin teladan orang-orang di sekitar kita. Ya intinya anak tuh butuh gambaran, butuh diarahkan gitu. Itu mungkin dari saya. Terus Oke. Naila, selanjutnya ini kayaknya remaja yang ikut nih, Kakak Naila nih. ya. Oke, luar biasa nih Naila ya. Untuk Naila, em, kalau dari saya tadi ya, balik ke bagaimana kita mengenal diri kita gitu. Kalau kita udah kenal diri kita gitu, kita akan bisa mencintai diri kita, self love ya. Kita bisa mencintai diri kita punya kepercayaan diri gitu. Oh, aku tuh punya kelebihan loh. Ingat bahwa setiap kita tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita cari nih kelebihan diri kita nih apa gitu. Kekurangan diri kita apa gitu. Kelebihan perlu dikelola, kekurangan perlu dikelola. Kalau yang dikelola hanya kelebihan, nanti kekurangan bisa
apa namanya mengganggu kelebihan kita gitu. Jadi keduanya perlu dicari tahu dan perlu dikelola dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan kelebihannya Naila bisa mendengarkan teman, jadi pendengar yang baik. Kekurangannya apa? Naila eh, kurang bisa apa namanya berinteraksi dengan teman-teman secara banyak. Ya berarti dikelola tuh kelebihan dan kekurangan itu kayak gitu. Terus of- overthinking, OVT, Iya, OVT ya. iya. Biar nggak OVT gitu, nggak overthinking gitu ya. Karena kita kenal, udah kenal sama diri kita, ayo kita buat life plan, buat rencana hidup kita tuh apa sih, tujuan hidup kita apa sih gitu. Biar tadi kalau kita udah kenal diri kita, kita nggak akan kepengaruh tuh sama lingkungan sekitar kita. Oh temenku nih udah les ini, oh, aku belum ya, oh nggak apa-apa, aku kan punya step-step sendiri gitu. Oh temenku udah apa namanya, udah keterima di sini, udah gini gini gini, oh nggak apa-apa kan aku masih di sini gitu. Nanti sepanjang kehidupan pasti akan mengalami itu kok. Maksudnya akan mengalami rumput tetangga tuh lebih hijau gitu ya, gitu. Jadi perlu kita tuh makanya perlu kita punya life plan biar kita tuh terus berkembang sesuai dengan diri kita gitu. Kita harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Bukan kita harus lebih baik dari orang lain gitu ya. Maksudnya bukan bandingan kita tuh diri kita sebelumnya, bukan orang lain. Kayak gitu ya, Naila. Jadi patokannya tuh diri kita sebelumnya, bukan orang lain gitu. Oke, Itu semangat Kakak Nahla. terus ya, oke, mungkin Habis itu ya ya? Bu ya. Kayaknya habis ya? Eh, Iya, kayaknya. terus ini tadi ya, tadi saya ini yang tes itu bukan tes MBTI dan DISC yang ini ya, tapi dikembangkan dan terinspirasi oleh tes MBTI dan DISC seperti itu. Oh, oke. Oke, Ini bisa diakses berarti ya, Mbak? bisa Bu, bisa. Oh, oke. Baik. Terima kasih banyak Mbak Zakia. Sudah habis sampai habis pertanyaan dan waktunya jadi extend. Mohon maaf. Hai Makasih Bu. banyak Mbak Zakia, Ibu dan Bapak. Pertanyaan sudah habis, tapi sebelum ditutup, mungkin sedikit aja closing statement dari Mbak Zakia. Pesan apa singkat aja yang mau disampaikan terkait dengan eh, adik-adik remaja, yuk kenali diri untuk optimalkan potensi. Sedikit aja pesan apa yang mau disampaikan. Monggo. Pesannya ya buat para remaja, ayo semangat terus gitu ya untuk mengembangkan diri, kenali diri kita, terus kita kelola kekuatan dan kelemahan kita, dan kita optimalkan itu dengan baik. Terus kalau pesan untuk orang tua, ayo dampingi anak-anak remaja kita karena waktu remaja itu sangat singkat sekali gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu itu, kita terus berusaha connecting gitu agar kita apa namanya nantinya kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk anak kita. Terus untuk para guru gitu ya, ayo rangkul terus anak-anak kita, remaja-remaja kita gitu ya, baik yang baik atau yang udah mulai muncul nih perilaku-perilakunya yang kurang baik gitu. Jadi kita terus rangkul anak-anak kita biar kita bisa melihat masa depan anak-anak kita tuh cerah gitu ya dan mereka semua selamat gitu. Terima kasih. Oke, makasih Terima banyak kasih. Mbak Zakia. Kita sambut menuju anak-anak remaja ini menuju ke generasi emas 2045 ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Baik, hatur nuhun. Terima kasih banyak Mbak Zakia. Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Jangan khawatir, tadi banyak yang baru join di tengah, bahkan di akhir baru join. Jangan khawatir. Semua rekaman seminar atensi bisa diakses, silahkan dibuka dari seminar atensi yang pertama itu ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Nah, itu anaknya ikut. Ganteng banget. Ya, boleh monggo diakses channel YouTube Atensi Anak Remaja. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih banyak narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak untuk semua ilmunya, luar biasa. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan buat Mbak Zakiyah. Makasih banyak. Ibu dan Bapak peserta, jangan lupa seminar atensi berikutnya ada di tanggal, nanti lihat ya di Instagram Atensi Anak Remaja. Yuk, jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Dengan demikian kita tutup seminar atensi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zakia, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eva. Makasih banyak Semangat Ibu sore. dan Bapak, terima kasih banyak. Sampai ketemu ya di seminar atensi. Rasanya sih tanggal 30 kalau nggak salah ya. Nanti dilihat di Instagramnya ya Bapak Ibu. Sampai ketemu, selamat sore. Mohon izin saya tutup Zoom-nya ya Ibu dan Bapak. Mbak Zakia, makasih.